akan memandu acara hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bersedia hadir dalam kegiatan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Herdis Herdiansyah M.Hum yang telah berkenan untuk menjadi narasumber dalam kegiatan ini. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya untuk membaca beberapa tata tertib kegiatan, yaitu sebagai berikut. Kepada para peserta diharapkan untuk menonaktifkan suara atau mute ketika narasumber sedang memaparkan materi. Apabila terdapat pertanyaan, mohon untuk menuliskan di kolom chat atau raise hand ketika sesi tanya-jawab berlangsung. Apabila peserta terlempar dari ruang Zoom, dapat join kembali menggunakan link yang telah kami berikan. Adapun untuk susunan acara secara umum adalah sebagai berikut. Pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan Fakultas Psikologi UI. Selanjutnya pemaparan materi oleh narasumber dan diakhiri dengan sesi tanya-jawab. Hadirin yang terhormat, marilah kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan Fakultas Psikologi UI, Bapak Diki C. Pelupesi PhD. Kepada Bapak Diki kami persilakan. Terima kasih kami, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat. Pertama sekali saya ucapkan nih terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Di sini saya lihat ada Mbak Gurit, ini kemudian ada Mbak Dewi, ada Mas Iman, ada Mbak Inge, gitu ya. Terus ini saya baca ini ada ini Cut ya, CN Kemal itu Cut ya, dari Belanda nih berarti ini. Di sana pagi banget nih berarti ini, atau malah menjelang subuh. Kemudian di sini saya baca ada Claudia, ada Mbak Ike, ada Marcelina, ada Husnul, ada Dini ini mungkin dari lab psikologi politik nih. Ada Vinaya, ada Alivia, ada Astri, ada Rahma. Dan amat sangat berterima kasih, amat mengapresiasi nih guru kita dalam hal hibah, dalam hal penyusunan proposal, ya Kang Herdis gitu ya, saya biasa manggil beliau dengan akrab Kang Herdis gitu. Luar biasa nih, memang Kang Herdis ya selalu siap, sedia untuk mendampingi, untuk mensupport kita semua yang mau meneliti, gitu, mau menulis, menyiapkan proposal gitu untuk mendapatkan hibah ini. Ya, sebelumnya saya mohon maaf nih karena kemarin ada sesuatu yang tidak bisa dihindari, ada kemalangan yang dialami oleh Mbak Debbie ya, manajer RPM kita. Jadi kita terpaksa harus mengubah jadwal gitu ya, memundurkan jadwal. Sementara kita semua tahu bahwa deadline-nya itu makin dekat gitu untuk hibah ini, yaitu tanggal 10 ya Kang Herdis ya. Dan tadi sebelum mulai acara sempat ngobrol nih dengan Kang Herdis bahwa meskipun deadline tanggal 10 ya, tapi tujuan kita nih submit proposal itu jangan tanggal 10. Jangan juga tanggal 9 ya Kang ya. Jangan juga tanggal 8 gitu. 8, 9, 10 itu tanggal-tanggal rawan dalam pengertian itu nanti kemungkinan besar servernya down gitu ya. Jadi paling aman ya, ini saya percaya, saya yakin betul apa yang disampaikan oleh Kang Herdis ini valid ya, karena beliau sudah sangat berpengalaman. Selamat pagi, selamat datang Mbak Arum. Beliau sangat berpengalaman, jadi arahan tadi sempat ngobrol dengan Kang Herdis, maksimum tanggal 7 ya Kang ya, di submitnya gitu ya, menghindari tadi terlalu banyak orang masuk ke sistem sehingga kemudian sistemnya down gitu. Saya percaya nanti Kang Herdis yang tahu persis ya bagaimana semua kita bisa aman, nyaman sampai nanti kita bisa submit gitu proposal gitu. Dan ini saya terus terang agak surprise nih tadi pagi gitu lihat peserta di admit, dimasukkan ke ruangan ini oleh kami gitu ya. Tadi saya sempat agak deg-degan nih gitu ya. Deg-degan tuh ini juga Kang Herdis, wah nanti kalau yang datang sedikit gimana nih gitu ya. Tapi alhamdulillah nih total 18 orang.
semua kita ada di ruangan ini. Artinya ini saya lihat juga kalau sekilas nih gitu, ini ada beberapa, ada juga Mbak Dini Rahma Bintari, selamat datang Mbak Dini Rahma Bintari. Artinya saya bisa lihat ini Kang, ini bukan cuma dari satu kelompok riset atau lab gitu. Mungkin Kang Heri sudah dengar ya, di psikologi itu kami punya kelompok riset dan lab gitu, yang total jumlahnya ada 14 itu. Ini saya yakin nih sekarang ini udah lebih dari satu kelompok riset atau lab yang join bergabung gitu. Dan ya, kepada Bapak Ibu dan juga ini ada, saya yakin mungkin adik-adik mahasiswa gitu ya, mungkin juga bergabung bersama lab atau mungkin bersama pembimbing gitu. Silahkan, ini waktu yang pas, waktu yang tepat untuk sebanyak-banyaknya ya mengajukan pertanyaan, menimba ilmu, menimba pengetahuan gitu ya, termasuk juga mendapatkan arahan dari Kang Herdis gitu. Arahan Kang Herdis yakin saya itu udah tinggal diikuti aja pasti benar gitu ya. Nah, nanti tinggal sisanya kita serahkan kepada reviewer. Karena pada akhirnya yang akan menentukan itu reviewer. Mungkin dari saya itu saja. Selamat berworkshop, sebut saja workshop ya. Terima kasih sekali lagi Kang Herdis atas waktunya ya, atas kesediaannya untuk mendampingi para dosen, para peneliti di Fakultas Psikologi UI. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kame. Ya, terima kasih kepada Bapak Diki atas sambutannya. Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita secara singkat. Bapak Dr. Herdis Herdiansyah M.Hum atau yang akrab disapa dengan Kang Herdis merupakan staf pendidik Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Apabila kita melihat rekam jejak Kang Herdis, maka kita bisa melihat bahwa beliau sudah banyak mendapatkan hibah. Tidak berhenti sampai di situ, Kang Herdis juga telah banyak menerbitkan publikasi. Oleh karena itu, semoga pada hari ini Kang Herdis bersedia untuk sharing tips-tips dan mendampingi dosen-dosen psikologi dalam menyusun proposal untuk nantinya akan disubmit ke hibah Kemendikbudristek. Bagaimana Kang Herdis? Sudah siap untuk memulai acara hari ini? Siap, Mbak. Terima. Ya, sudah siap. Baik, kalau begitu kepada Kang Herdis kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya apakah kedengar, Bapak Ibu? Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wadek 1 Psikologi, Pak Diki. Ya, sudah terdengar, Pak. Ya, yang kedua yang saya hormati guru-guru saya, ada Prof. Guru Tiningsih dan teman-teman yang lain. Pertama, saya harus sampaikan bahwa hari ini saya tidak bermaksud untuk mengajari burung terbang atau ikan berenang ya. Ini lebih kepada sharing pengalaman. Karena kebetulan kita sejak 2012, sejak riset Dikti dibuka, memang concern kepada asistensi teman-teman Sosum untuk submit proposal Dikti, proposal lain maupun di bidang publikasi. Jadi saya harus perlu disclaimer dulu bahwa ini sepertinya memang saya kurang pas untuk bicara karena saya bukan reviewer bersertifikasi. Jadi lebih kepada sharing pengalaman untuk teman-teman. Nah, hari ini seperti yang disampaikan oleh Pak Wadek maupun Mbak Debbie, kita lebih kepada sharing session. Karena kami mengasumsikan Bapak Ibu semua sudah membaca panduan dan sudah menonton sosialisasi yang secara masif diadakan oleh semua pihak. Sampai malam tadi pun saya nonton masih ada sosialisasi. Sekarang pun masih sosialisasi. Jadi banyak sekali link-link sosialisasi. Nah, jadi tapi karena memang barangkali tidak semua sudah membaca panduan, jadi saya akan menjelaskan singkat saja filosofi dari riset Dikti ini, dan kemudian kita di akhir sekitar mungkin 20 menit gitu ya, dan nanti kita akan lebih banyak berdiskusi bagaimana proposal yang baik, yang layak dibiayai, dan bagaimana menginput di sistem. Saya berterima kasih kepada Pak Wadek karena sudah berkenan memberikan username dan password-nya untuk simulasi. Karena sistem Litabas ini agak repot gitu ya. Maka kemudian
Mungkin Prof. Gurit Taningsih masih ingat ya tahun kemarin ada kendala submit ya Prof ya, karena mungkin mepet. Nah, maka kemudian tadi saya mengusulkan ke Pak Wadek, mungkinkah kita mengadakan semacam sharing help desk gitu ya, yang mungkin ada paper masuk, kita bantu review dulu yang kurang seperti apa gitu ya. Tidak substansi, karena kami tidak ngerti substansi, lebih kepada item-item yang perlu ada di proposal tersebut, yang nanti kalau perlu kita bantu submitkan. Mungkin kalau misalnya mungkin pada hari Senin Selasa udah kita submit gitu ya. Karena memang tadi riset ini agak kacau, sistemnya tidak kuat gitu. Jadi setiap deadline H-1 itu udah nggak bisa diakses. Biasanya sih ada perpanjangan ya, tapi saya kurang tahu tahun ini ada perpanjangan tidak. Feeling saya sih ada perpanjangan. Karena hibah sekarang kan dipecah dua. Ada vokasi, ada akademik perguruan tinggi, non vokasi. Vokasi pun ditunda gitu 1 minggu. Nah, tapi saya berharap tidak ditunda sebenarnya, supaya kita tetap asumsinya tetap mengerjakan proposal sesuai dengan deadline. Sekali lagi saya saya sharing saja pengalaman dan bagaimana kemudian proposal ini bisa ramai-ramai teman-teman psikologi mensubmit gitu ya. Saya mohon izin untuk mempresentasikan PowerPoint yang tadi sudah saya kirimkan ke Mbak Kame ya. Mudah-mudahan PDF-nya sudah di-sharing dan sudah disebar ke teman-teman. Nah, sebagai informasi, bukan promosi juga sih, karena kami di Rumpun Sosum itu kan sedang berupaya guyub ya, Mbak Arum ya. Kami sedang guyub. Nanti Bapak Ibu kalau perlu misalnya ada waktu bisa mampir ke gubuk saya di Kukusan boleh. Karena gubuk saya di Kukusan memang jadi markas. Tanda petik ya, markas Sosum. Teman-teman datang untuk berdiskusi tentang publikasi, tentang jabatan fungsional, tentang BKD, sister dan sebagainya. Publikasi saya insya Allah termasuk tinggi karena sampai hari ini di Sosum termasuk paling tinggi, sekitar 117 di Scopus. Jadi lebih kepada ingin sharing pengalaman sih, bukan karena jago, kebetulan aja gitu ya. Nah, sekarang konteksnya sama. Kita akan dorong teman-teman untuk bersemangat memanfaatkan hibah ini. Karena kalau saya tidak salah dengar, nah UI pun akan membuka hibah yang sama. Ada hibah Q1, ada hibah ada hibah mahasiswa S2, S3 dan sebagainya. Mungkin nanti Pak Wadek dan manajer riset akan menginformasikan ketika hibah di UI sudah resmi dibuka. Baik. Ini Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi ini ya. Jadi memang panduannya yang baru edisi 13 revisi sudah bisa di-download. Memang ada sedikit perubahan. Yang kedua, PowerPoint saya ini banyak diambil dari materi yang sudah dikirimkan oleh manajer riset saat sosialisasi hibah di UI beberapa hari yang lalu, sekitar hari Rabu ya, pas Disnatalis kemarin. Kemudian ini juga Bapak Ibu bisa cek di YouTube Ditjen Ristek. Ini sosialisasinya masif. Mereka bagi-bagi per wilayah. Wilayah timur, tengah, barat, Jawa, Kalimantan itu ada tuh. Sampai tengah malam, semalam jam 9 masih ada acaranya. Nah, yang Bapak Ibu perlu pahami dalam RAB, karena RAB termasuk yang paling ribet dan complicated. Itu adalah Permenq standar biaya keluaran nomor 123, nanti kita simulasikan. Dan juga Permenq masukan untuk penyusunan RAB. Jadi Permenq yang pertama ini, Permenq yang pertama ini fokusnya kepada jenis-jenis riset apa saja. Apa sih definisi riset dasar gitu ya? Berapa kota, berapa maksimal biaya. Sedangkan Permenq masukan itu isinya lebih kepada cara menyusun RAB. Berapa pagu honorarium dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu, ini saya yakin Bapak Ibu sudah paham ya bahwa pengusul itu ketuanya wajib punya NIDN dan NIDK. Sedangkan anggota tidak harus NIDN dan NIDK. Jadi Bapak Ibu boleh melibatkan siapa saja. Ketika Bapak Ibu melibatkan anggota non-dosen, maka hanya perlu memasukkan nomor induk KTP, kemudian alamat email, nomor handphone, alamat rumah sesuai KTP, dan peran dia dalam riset ini. Jadi Bapak Ibu boleh memasukkan anggota non-dosen. Gitu ya. Dan kuota dasar Bapak Ibu, jika belum riset ongoing itu riset sebelumnya, kayak saya kan riset ongoing ada 2022 itu masih riset kalau dibiayai, itu masing-masing boleh mengajukan 2 proposal, 1 sebagai ketua atau 1 anggota, atau
dua-duanya sebagai anggota. Nah, ini akan dikunci Bapak Ibu. Kayak saya dikunci, nggak bisa ngajuin lagi karena saya sebagai ketua tahun kemarin dan sekarang sedang ongoing gitu ya. Nah, perkecualiannya adalah jika Bapak Ibu untuk soshum punya edge index 3 atau lebih dari 3, maka boleh mengajukan 4. 2 ketua, 2 anggota, atau 1 ketua, 3 anggota, atau 4 anggota. Itu dengan catatan punya edge index 3 ke atas, termasuk 3 gitu ya. Bapak Ibu juga boleh mengajukan proposal lebih dari 2 bila punya paten. Bahkan bila punya naskah akademik. Nah, nanti kita simulasikan bagaimana misalnya Bapak Ibu sekarang pernah terlibat dalam penyusunan naskah akademik peraturan daerah. Nah, itu ada tuh. Jadi ketika Bapak Ibu punya itu, Bapak Ibu punya hak 4 jadinya. Nah, hanya saja Bapak Ibu selain edge index khusus untuk pasca sarjana nomor 5, Bapak Ibu boleh mengajukan 5 usulan. 5 itu boleh 5 ketua, atau 5 anggota, atau 1 ketua 4 anggota, atau 2 ketua 3 anggota, dan sebagainya. Pokoknya 5 jatahnya. Pasca sarjana ini tidak terkait dengan edge index. Jadi 1 orang dosen boleh mengajukan 5 pasca sarjana. Ya, di mana untuk S2 tahun ini anggarannya 30 juta, dan S3 doktor anggarannya 60 juta. Nanti kita bahas. Nah, biasa ya, ini ancaman-ancaman ya. Kalau lalai akan sanksi, itu biasa lah ya. Kemudian Bapak Ibu untuk nomor 7 ini penugasan. Penugasan itu otoritas dari universitas. Ini juga tidak terkait dengan edge index. Jadi bisa jadi dia ditugaskan oleh universitas untuk melakukan sebuah riset. Nah, itu ada skemanya. Kalau di Sosum tahun ini saya rasa nggak ada. Tahun kemarin itu kebanyakan dari non Sosum yang penugasan. Kemudian harus mengisi catatan harian dan logbook ya, ada di Simlitmas, itu gampang, cuma diisi tanggal segini ngapain, ada bukti dan sebagainya. Dan konsep tahun 2021 dan 2022 itu ada MBKM. Kalau di 2021 itu hanya di sistem tidak dimasukkan, kalau 2022 wajib dimasukkan 5 mahasiswa minimal MBKM. Masalahnya adalah kalau aturan mainnya ketika mahasiswa masuk sebagai anggota, itu ekuivalen dengan berapa SKS. Nah, ini yang beda di UI. Ini tergantung universitas, tergantung fakultas masing-masing kebijakan untuk MBKM. Maka kemudian dari awal, karena memang 5 orang mahasiswa harus dimasukkan, Bapak Ibu dari awal perlu disclaimer dulu, bahwa hak dia itu setara dengan NSKS. Tapi jika tidak diafirmasi ya jangan menyesal, anggap aja ini latihan gitu. Karena beda-beda kebijakan universitasnya. Di tempat lain ada yang 20 SKS ketika terlibat kegiatan seperti ini. Senilai 20 SKS bahkan berarti kan 1 semester dia nggak usah kuliah, bantuin ini aja. Nah, ini saya hati-hati karena saya tidak tahu apakah Fakultas Psikologi atau UI mengafirmasi SKS mahasiswa yang terlibat dalam MBKM ini, ya. Kemudian ini SBK, nah, kita akan jelaskan, kita simulasikan, kemudian kita akan latihan gimana cara mengisinya. Dan terakhir kewajiban mencantumkan acknowledgement di setiap luaran. Ini gampang ya, standar bahwa ketika publikasi di acknowledgement-nya dijelaskan hibah ini dibiayai oleh dengan nomor kontak sekian. Nah, ini yang baru Bapak Ibu ya. Nah, kita mau jelaskan. Hibah kita itu sebetulnya ada 3 kategori. Ada kompetitif nasional, ada desentralisasi, ada penugasan. Penugasan ini otoritas dari universitas atau request dari Dikti ya. Ini di Sosum tahun kemarin nggak ada sepengetahuan saya, mudah-mudahan saya salah. Nah, kategori penelitian kompetitif nasional itu ada 5. Ada 5. Ini mengacu pada rencana induk riset nasional. Macam-macam tuh, ada stunting, ada biodiversitas, macam-macam. Jadi Bapak Ibu ketika mau submit boleh pilih. Ya, mau kompetitif nasional yang mengacu pada rencana induk riset nasional atau desentralisasi. Ini hanya mengacu pada renstra universitas. Meskipun sebetulnya Bapak Ibu, renstra universitas ini bagian dari renstra riset nasional. Kalau kita pakai bahasa sederhana beginilah. Kalau riset kompetitif, ini bahasa sederhana ya, riset kompetitif itu reviewernya termasuk dari luar.
Yang menentukan dikti, yang lolos tidak lolosnya dikti. Kalau kategori desentralisasi, reviewernya internal, meskipun ada kemungkinan meng-hire reviewer eksternal, tapi yang menentukan itu lebih banyak di universitasnya. Jadi kalau ditanya mana yang paling berat, tergantung visi misi Bapak Ibu. Kalau konteksnya adalah untuk skala nasional ya kompetitif. Tapi kalau untuk skala UI ya desentralisasi. Nah, untuk hibah pasca itu ada di kompetitif nasional. Jadi reviewernya asumsinya adalah reviewer non UI. Itu ya. Jadi ini ada beberapa perbedaan pembacaan dari kategori riset ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sebentar. Ya. Nah, ini ya tadi ya. Jadi apa bedanya riset kompetitif nasional dan desentralisasi? Tadi sudah dijelaskan. Tapi Bapak Ibu, tipologi risetnya berbeda. Ada riset dasar, ada riset terapan. Nah, nanti di slide akhir kita simulasiin. Kalau riset dasar itu TKT-nya tingkat kesiapan teknologi 1-3. Jadi Bapak Ibu, tipsnya adalah ketika Bapak Ibu mau mengajukan riset dasar, baik itu kompetitif nasional atau riset pasca sarjana atau PDUPT, hindari kata kunci mengimplementasikan, nggak boleh. Karena riset dasar itu outputnya teoretik. Nah, nanti kita lihat ya contoh-contohnya. Jadi outputnya adalah membuat model, mengevaluasi model, merekonstruksi teori. Nah, itu riset dasar. Kalau riset terapan, implementatif. Nah, makanya gini Bapak Ibu. Kalau riset dasar TKT 1-3, kalau riset terapan 4-6. Nanti kita simulasi di sistem. Seperti apa membaca riset dasar dan riset terapan. Luaran wajibnya, ini beda-beda. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau kita baca panduan, itu tidak sesuai dengan UI. Karena UI adalah BHMN. UI membuat aturan sendiri. Contoh, riset dasar itu publikasi di jurnal atau buku boleh. Kalau UI nggak mau. UI tahun kemarin, tahun 2021, kalau dananya di atas 100 juta, itu harus Q2. Kalau dananya di atas di bawah 100 juta, Q3. Padahal aturan di diktinya itu boleh buku chapter, boleh jurnal Sinta 2, Sinta 3, boleh Sinta 2. Nah, ini kita nggak tahu nih kebijakan UI tahun sekarang mau arah kemana. Ya, siap-siap aja kita nulisnya di jurnal Scopus gitu ya. Meskipun di panduannya agak berbeda. Beda dengan penelitian terapan. Penelitian terapan adalah kekayaan intelektual, uji coba produk, dan sebagainya. Jadi ini yang kemudian kita akan simulasikan hari ini, bagaimana cara sampai kita merumuskan pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian. Saya akan percepat. Nah, ini riset nasional Bapak Ibu ya, pangan, energi, obat, transportasi. Ini risetnya rencana strategis riset nasionalnya. Kalau UI tidak ngikut ini sebenarnya. UI punya riset sendiri, punya Renstra sendiri. Maka kalau Bapak Ibu ingin kompetitif nasional, ikut temanya harus di bidang ini. Tapi ketika Bapak Ibu ikut desentralisasi, ya ikut pada hibah rencana strategis UI. Nah, nanti di sistem udah otomatis ada. Nah, ini yang akan mulai kita bahas substansi proposal. Anatomi proposal itu jelas ya Bapak Ibu ya. Ini di sistem udah otomatis ada. Nah, kita akan simulasikan. Ini di sistem udah otomatis nomor identitas proposal, judul penelitian kita isi sendiri, nanti ada, tinggal klik. Nah, yang kita buat itu ini Bapak Ibu. Ringkasan, kata kunci, latar belakang. Ini ada template-nya. Nah, nanti saya sharing, saya kirimkan ke Mbak Kami atau ke Mbak Debbie ya, template risetnya. Template-nya semua sama. Untuk semua skema sama. Tapi tahun sekarang ada cover-nya. Nah, cover pasca ada itu. Nanti Bapak Ibu kerjakan dari template tersebut. Tidak boleh buat di luar dari template. Nanti kita jelaskan di sesi akhir. Nah, jadi yang kita kerjakan hanya ini sebenarnya. Manual di MS Doc ya. Kalau ini kita input di sistem. Kalau ini input di sistem. Kalau ini pimpinan Disbank yang mengerjakan. Nah, contoh Bapak Ibu, kita mulai ke substansi. Pertama, usahakan ya, jumlah katanya pas, tidak boleh lebih. Ya. Jadi dibaca aja. Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata. Saran saya pasin 500 kata.
Jangan 300, jangan 200, 500 kata lah. Kurang lebih 455 boleh lah gitu ya. Supaya bisa apa? Supaya bisa menggambarkan. Nah, di ringkasan Bapak Ibu ini semua harus ada. Nah, untuk membuat proposal, saran saya dibuat bold dulu lah, ditebelin. Latar belakang penelitian ditebelin. Latar belakang penelitian ini adalah bla 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 gitu ya, ditebelin. Kemudian tujuan penelitian ini adalah bla 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 bla. Metode penelitian ini adalah bla, dibolin dulu deh untuk supaya memastikan semua item yang ada. Jadi Bapak Ibu, item-item ini wajib ada. Termasuk narasi gini, luaran penelitian ini ditargetkan di zona X Q2 SJR 0, sekian. Nah, TKT-nya TKT 2 karena ada penjelasannya. Jadi semua item-item ini Bapak Ibu di proposal wajib ada, tidak boleh ada yang ketelingsut. Nah, ini total proposal Bapak Ibu 2.600 kata. Ini beda dengan tahun yang lama. Ini beda. Jadi ini sudah berlaku sejak tahun 2018 atau 2019. Di proposal Bapak Ibu sekarang tidak lagi ada tanda tangan dekan, tanda tangan direktur di RPM, nggak ada. Bapak Ibu hanya membuat 2.600 kata. Nah, tips yang pertama tadi ya, maksimalkan jumlah kata, tidak boleh lebih. Yang kedua, semua item ini harus ada, kalau perlu ditunjukkan, dituliskan. Latar belakang penelitian ini adalah, tujuan penelitian ini adalah, tahapan metode penelitian ini adalah, ya gitu ya. Dimasukkan semua itemnya. Kemudian latar belakang. Sama, latar belakang 500 kata. Ini sama ditulisin. Permasalahannya apa, tujuan khususnya apa, urgensinya apa, masukin semuanya. Nah, ya. Ini juga sama. Spesifikasi khusus terkait dengan skema. Misalnya skema PDUPT dengan tema X, masukin 1-2 kalimat aja. Jadi intinya adalah semua item harus ada. Harus dijelaskan. Oke, kemudian tinjauan pustaka. Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang paling banyak karena 1000 kata. Ya, tinjauan pustaka, Bapak Ibu harus mengumumkan state of the art dan peta jalan. Nah, ini kita akan buat gimana membuat roadmap yang baik. State of the art adalah review penelitian terdahulu dari sumber-sumber terbaru. Ya, dari jurnal terutama, karena Dikti minta 10 tahun terakhir. Kata kuncinya adalah kalau penelitian ini terkait dengan bidang dan kompetensi Bapak Ibu, maka citasilah artikel Bapak Ibu sendiri. Contoh begini, penelitian yang sudah dikerjakan oleh tim menunjukkan hasil bahwa bla 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 bla. Nah, gitu. Kalau Bapak Ibu tema risetnya inline dengan kompetensi atau rekam jejak penelitian Bapak Ibu. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Kalau tidak ada maka bermainlah dengan review penelitian dari jurnal-jurnal terbaru. Kalau Dikti minta 10 tahun, kita kasih 5 tahun lah kalau perlu. Ya. Kemudian roadmap dibuat dalam bentuk JPEG. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal insert. Nah, kita akan jelaskan roadmap yang baik seperti apa. Roadmap yang baik adalah di bagian setelah ini kita akan bahas dan kita simulasikan. Kemudian ini, ya, sumber pustaka harus data primer. Ya, jadi tidak boleh misalnya gini, si X dalam Y, ada dalam tuh nggak disyaratkan. Langsung aja si Y mengatakan, jangan si X dalam Y. Tapi langsung Y mengatakan, karena ini data pustaka pakai fans cover ya Bapak Ibu, jadi pakai angka 1, 2. Jangan kemudian Jono 2019, bukan. Tapi kalau mau pakai Jono dalam kurung 1, gitu. Nanti 1 di bawah. Pakai fans cover. Nah ini tolong Bapak Ibu perhatikan. Tidak boleh ada kesalahan model citasi pun itu akan mengurangi nilai. Nah ini metode penelitian. Metode tidak melebihi 600 kata. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat ya, ringkasan 500. Kemudian pendahuluan 500, 1000. Tinjauan pustaka 1000, 2000. Metode 600. Jadi cuma 2600 proposal Bapak Ibu dalam Word. Dalam MS Word. Nah, nanti kita lihat karena harus dikerjakan dalam template. Nah, ini Bapak Ibu semua harus ada juga. Ada diagram alir penelitian. Saya ulang ya, diagram alir penelitian itu tahapan. Mulai ngambil data sampai dalam bentuk JPEG aja Bapak Ibu. Nah kan dalam bentuk JPEG nih. Mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya serta indikator. Jadi ini semua harus ada. Dibuat dalam gambar star, ngambil data, akhirnya ujungnya publikasi jurnal Q2 misalnya. Nah,
Yang dihitamkan ini harus ada, termasuk ini, mengisi tugas masing-masing anggota. Nanti Bapak Ibu, kalau misalnya ini kan 600 kata nih, sedikit banget kalimatnya. Nah, maka nanti kayak gini jadikan PDF, jadikan JPEG, jadikan gambar. Jadi Bapak Ibu buatkan dalam bentuk kolom, kemudian di JPEG-kan. Ketua, misalnya gini, sebagai ketua, kemudian kompetensi apa, kontribusi dalam riset ini apa, buat aja tabelnya. Jadi nama, status dalam tim, kompetensi, kontribusi riset. Nah, dia misalnya ada mahasiswa supporting tim lapangan, pengambil data, itu semua ada tuh. Ini Bapak Ibu inti dari proposal. Semua item-item harus ada. Tadi ya, ketika penelitian Bapak Ibu inline dengan rekam jejak Bapak Ibu, maka Bapak Ibu harus menunjukkan apa yang sudah dikerjakan. Tapi kalau penelitian Bapak Ibu baru, bukan bagian dari penelitian Bapak Ibu selama ini, maka tidak apa-apa, tapi bermainlah dari citasi yang cukup up to date. Oke, saya lanjut. Nah, kemudian jadwal penelitian, ini juga di sistem. Nah, maksudnya bukan di sistem, di template. Jadi Bapak Ibu tinggal ngecek. Penelitian ini, salah ini ya, ini dari mulainya bulan Maret Bapak Ibu, selesainya Desember. Jadi cuma 10 bulan. Jadi Bapak Ibu jangan diisi bulan 1, tapi bulan 3. Atau kalau Bapak Ibu mau tulis Maret aja, Maret, April, Mei, sampai Desember. Nah, silahkan dicek. Ini template Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa tergantung masing-masing. Mungkin tidak 7, tapi 20 nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu penelitiannya lebih dari setahun, ya buat tahun kedua, tahun ketiga. PDUPT itu boleh 3 tahun. Ya. Kalau pasca, khusus magister setahun. Kalau doktor maksimal 2 tahun. Jadi boleh 1 tahun juga boleh. Ada pertanyaan, saya mau ngajukan riset dasar PDUPT dengan penelitian saya sendiri. Saya pengen setahun, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Di sistem maksimal 2 tahun sih, di sistem ya. Di sistem maksimal 2 tahun. Jadi Bapak Ibu harus buat 2 tahun, tidak bisa setahun. Saya keliru, tapi karena tadi saya sudah simulasikan. Jadi harus 2 tahun. Maksimal. Minimal. Maksimal 3 tahun. Kalau doktor, 2 tahun. Minimal 1 tahun. Kalau magister, maksimal setahun. Oke. Nah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu harus membuat model punch cover. Jadi abaikan model gininya, nggak apa-apa ya. Tapi yang penting itu nomor angka 1, 2, 3 kayak gini. Karena nanti di proposal harus 1, 2, 3, bukan Ahroni 98, bukan. Tapi angka 1 gitu. Nah, ini Bapak Ibu yang terbiasa dengan model interval advance cover mungkin familiar ya. Dan sejak 2018 modelnya sudah seperti ini, tidak lagi Joni dalam kurung 2020 sudah tidak seperti itu lagi. Baik. Nah, ini roadmap. Ya. Ini roadmap yang di Soshum banyak yang tidak bisa buat roadmap. Nah, kita bicara roadmap itu apa? Roadmap itu bukan sekadar dokumen perencanaan riset, tapi komitmen dan share value dari peneliti masing-masing. Ingat, roadmap-nya adalah roadmap penelitian Bapak Ibu sendiri, bukan roadmap universitas, bukan roadmap dikti. Nah, ada rumusnya nih Bapak Ibu. Rumusnya gini. Nah, gini. Jadi, Bapak Ibu, mana ada lagi nggak? Sebentar saya lupa. Nah, ini nih. Bapak Ibu sekarang riset 2022. Katakanlah si X mau riset 2002, mau riset 2 tahun. Berarti 2022, 2023. Maka Bapak Ibu buat roadmap sebelum itu dibuat dulu. Katakanlah karena ini sudah bagian dari riset yang bersangkutan, sejak 2018 si X sudah melakukan penelitian integratif model behavior misalnya ya. Jadi tulis aja 2018 sampai 2021 sudah melakukan riset apa saja. Riset integratif behavior dalam pengolahan air, dalam misalnya gitu ya, dibuat tuh apa yang sudah dikerjakan. Dan ini ketika inline dengan riset masing-masing sudah ditegaskan di kajian pustaka di bagian sebelumnya yang tadi saya sampaikan 1000 kata. Jadi roadmap pertama adalah sebelum pelaksanaan Anda harus jelasin dulu nih apa yang sudah dikerjakan. Kemudian roadmap baris kedua yang ini misalnya, ini apa yang akan Anda kerjakan sekarang. Tahun 2022, tahun 2003 ngapain aja sih? Misalnya ya balikin ke tujuan penelitian, copy paste aja tujuan penelitian Anda. Tujuan pertama menganalisis ini, tujuan kedua, tujuan ketiga membuat model apa misalnya. Itu dibuat. Nah, kemudian selanjutnya setelah riset Anda selesai tahun 2004 ya. Kan si X 2002, 2003. Nah, 2004 kan dia nggak ngajuin lagi nih asumsinya. Asumsi loh ya. Nah, 2024 dia buat simulasi kira-kira ngapain. Misalnya,
dia ingin 2024 itu ada uji coba model. Nah, 2024, 2025 uji coba model. 2006, 2007 implementasi model. Nah, gitu. Jadi apa yang sudah dikerjakan ya sebelum pelaksanaan kegiatan, apa yang Anda akan kerjakan, mengikuti tujuan penelitian, dan apa mimpi Anda ke depan. Nah, kalau Dikti inginnya roadmap ini adalah kalau Anda penelitian dasar, maka roadmap tahun selanjutnya ketika teman-teman tidak melakukan penelitian itu terapan, yaitu uji coba model. Kemudian yang selanjutnya implementasi model. Nah, ini cara membuat roadmap. Jadi bentuknya macam-macam. Dulu diminta fishbone diagram. Nah, sekarang enggak, dimintanya begini rata-rata. Jadi langsung gini aja Bapak Ibu, langsung seret. Jadi tahun sebelumnya apa, ngapain, tahun sekarang dan tahun pelaksanaan kegiatan apa yang akan dikerjakan, tahun setelah pasca kegiatan uji coba, dan tahun selanjutnya adalah implementasi. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini tadi yang point of view yang penting karena ini jangan sampai salah. Banyak kasus salah kamar. Tadi risetnya riset dasar, tapi narasinya membuat produk. Jadi risetnya riset dasar yang harus di tujuan penelitian itu harus membuat model, tapi ketika nulis mengimplementasikan model, nah itu salah kamar. Itu udah langsung di reject tuh. Karena Anda salah kamar. Ini salah kamar. Harusnya riset dasar yang membuat ya kayak gini nih. Kayak begini aja. Tidak lagi produk, bukan produk. Nah, makanya kemudian roadmap itu harusnya kalau Bapak Ibu riset dasar, maka ini dulu yang akan kita kerjakan. Kemudian mimpi kita ke depan seperti apa? Nah ini mintanya Dikti seperti itu. Oke. Nah ini ya Bapak Ibu riset TKT. Nah, TKT ini agak ruwet ngisinya ya, karena kita tidak terbiasa TKT. Riset dasar ini nomor 1 sampai 3. Jadi prinsip dasar, formulasi, pembuktian konsep. Tidak implementasi kan, hanya buktian konsep. Sedangkan riset terapan 4, 5, 6. Nah, demonstrasi model. Nah, kalau sedangkan riset riset pengembangan, kita tahun ini nggak ada riset pengembangan ya Bapak Ibu ya. Kita hanya riset terapan, riset dasar sampai riset terapan. Nah, ketika kita salah membuat tujuan penelitian itu otomatis akan gugur karena Anda salah kamar. Makanya ini harus benar-benar kita perhatikan dan kita cek-recek sebelum kita submit. Oke, ini panduannya. Panduan RB ini yang lama ya karena 2022 sekarang. Sama kok Bapak Ibu. Maka saya tulis di sini. Saya udah downloadin, nanti Bapak Ibu bisa cek. Intinya sama kok dengan yang 2021. Nah, ini kita akan lihat. Nah, misalnya gini Bapak Ibu. Apa sih riset dasar? Ada definisinya, ada kategorisasinya. Nah, kita simulasikan ya. Setelah ini, riset dasar saya ini pengen ke Malaysia. Berapa pagu maksimal? Ada di sini. Nah, pagu maksimal luar negeri berapa nih? Nah, ya. Nanti kita liatin. Saya udah di PowerPoint ini saya sudah tunjukkan halaman berapa. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Ya, ini saya skip dulu karena ini teknis. Nah, BOPTN ini tidak digunakan. Jadi Bapak Ibu tidak boleh belanja modal dalam RAB. Tidak boleh insentif, misalnya insentif kelebihan. Tidak boleh juga pulsa. Nah, pulsa dulu tahun 2020 ketika COVID pertama ada boleh pulsa, sekarang nggak boleh lagi. Pulsa internet nggak boleh. Nah, tapi saya mau klarifikasi dulu apakah masih berlaku atau tidak. Nah, ini kita skip dulu. Nah, ini Bapak Ibu, RAB narasinya seperti ini. Ini yang diupload di sistem. Ruwet kan? Jadi nggak ada tuh RAB yang seperti seperti biasa misalnya kita itu biasa. Kita harus kayak gini, uang harian, tiket, honor petugas survei kayak gini RAB-nya. Ada 5 RAB yang harus kita input. Makanya kemudian saran saya RAB dan kelengkapan administrasi input dulu di sistem. Proposal kita pending dulu. Ini saya loh ya. Karena ini ruwet, ini manual, ini salahnya. Unik. Ketika proposal itu diupload dalam bentuk PDF, tapi ketika RAB diinput satu persatu. Bapak Ibu bisa bayangkan. Si A ingin riset dasar kecil menengah. Menengah itu kan 5 kota. Pagunya maksimal 590 juta, 580 juta. Bapak Ibu harus nginput ini sebanyak. Luar biasa pegel. Mending kalau sistemnya kuat, kalau sistemnya error, udah submit hilang. Nah, jadi karena narasinya begini Bapak Ibu. Honor aja isinya. Nanti kita lihat ya di sistem. Jadi ada bahan, ada pengumpulan data, ada sewa peralatan, ada analisis data, kemudian ada pelaporan. Nah ini Bapak Ibu.
item-itemnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini keluaran wajib, keluaran tambahan. Nah, ini Bapak Ibu. Honorarium penunjang penelitian. Peneliti dan anggota peneliti tidak boleh dapat honorarium. Jadi riset ini tidak boleh, kita tidak dapat apa-apa secara de facto, secara de jure. Kita hanya akan dapat uang, tanda petik, kalau kita ke lapangan, kalau kita, ya itu, lamsam. Gitu. Jadi ketua dan anggota tidak boleh. Nah, kalau mahasiswa, nah ini debatable. Jadi dikti itu dan BPK itu ketika ada honor 100.000 pun dipentelengin. Nah, nanti bisa diatur tuh. Yang penting bukan bagian dari tim, itu intinya. Jadi kita tidak boleh, ketua dan anggota tidak boleh dapat honorarium atau gaji bulanan. Yang boleh adalah ketika turun ke lapangan dapat lamsam, FGD, tapi saya nggak tahu FGD sekarang boleh nggak ya di hotel dapat lamsam, saya nggak tahu ya. Itu mungkin teman-teman keuangan bisa bantu nanti. Nah ini, saya menyarankan, nah ini UI ya, bukan saya di, ada quality control yang dilakukan oleh peneliti sebelum submit. Misalnya, maaf sebentar. Nah misalnya judulnya harus kira-kira, jadi ini self judgment gitu ya. Roadmap-nya seperti apa, metodologinya, jadwalnya, timnya. Ini tim juga harus diperhatikan karena kan tim itu kan ada di bagian metodologi ya, harus dimasukin. Kemudian ini APPM, saya nggak tahu sekarang apakah mereka akan bantu atau tidak ya. Maka tadi saya usulkan ke Pak Wadek, oh ya kita bantulah teman-teman untuk sebatas mengisi Sibritabmas dan sebagainya. Nah ini quality control ini teman-teman lakukan sendiri. Nah ini contohnya, ya ini panduan ke-13 revisi ini memang teman-teman harus paham dulu tuh kriteria atau makna dari setiap skema penelitian. Kemudian pahami bisnis proses submisi. Nah ini butuh cepat nih, tidak bisa ditunda karena kebanyakan teman-teman gagal ketika submit. Ya. Kemudian siapkan offline. Offline itu misalnya ya tadi kita siapkan dulu MS Doc-nya. Jadi tim di pagi ada yang ngurusin RAB, ada yang submit ke sistem dan sebagainya. Ya. Kemudian ini saya baru dapat informasi dari Risbank karena tadi pagi saya komunikasi. Ini tidak konsisten. Panduannya tidak konsisten antara dikti dengan yang disampaikan oleh oleh panitia waktu sosialisasi kemarin. Jadi ternyata ini saya hapus nanti ya. Ini barusan dari Bawanti. Riset dasar tidak perlu ada mitra, tapi disarankan ada mitra. Mitra itu cukup menyampaikan pernyataan aja. Siapa aja boleh jadi mitra. Ya, misalnya bahwa kami akan membantu penelitian Anda. Nah, ini dari kemarin sosialisasi di UI dan dari penilaian itu ternyata poinnya mitra tuh 5. Nah, saya bingung tuh, makanya saya tadi tanya. Ternyata riset dasar itu tidak wajib ada mitra, tapi disarankan ada mitra. Dan pernyataan ini pernyataan yang sifatnya administratif. Wajib itu ketika Bapak Ibu riset terapan yang harus outputnya produk. Jadi ini ya, nanti Bapak Ibu bisa ini. Nah ini Bapak Ibu, ini yang saya bilang tadi kurang clear. Ini tidak konsisten nih, kenapa ada angka 5? Ah gini, penilaian satu proposal eligible dibiayai atau tidaknya tidak sebatas dari proposal ANSIH. Karena proposal ANSIH cuma 60% Bapak Ibu. Jadi ya, kebaharuan relevansi, roadmap, kompetensi, luaran, metode, TKT, jadwal, pustaka, dukungan mitra, ini 60%. Ternyata yang besar juga adalah rekam jejak. Nah, ini kita bisa mainkan. Kita bisa input. Nanti saya simulasikan di Sibritabmas Pak Wadek atau Sibritabmas saya gitu ya. Jadi Bapak Ibu ini harus dimaksimalkan. Jadi ada tim kalau bisa sehari ini uploadin tuh jurnal publikasi, proceeding, buku. Karena ini 40% poinnya. Yang lainnya kan 60%. Jadi kalau proposal Bapak Ibu bagus, kalau nggak ada publikasi ya nggak bisa. Nilainya akan jeblok gitu ya. Ini baru diberikan oleh reviewer kemarin waktu sosialisasi. Nah, cuma tadi tidak konsisten nih. Harusnya ini 0. Adanya di sini. Jadi 0 harusnya. Tapi ya karena di panduan di panduan ini ada, saya menyarankan untuk teman-teman yang PDUPT atau
untuk teman-teman yang penelitian dasar atau PDUPT sebaiknya ada mitra. Tapi untuk pasca nggak perlu, nggak apa-apa. Gitu ya. Baik, nah ini isu krusial karena setelah ini kita akan simulasikan gimana cara membaca dan menginput di sistem. UI itu beda dengan panduan. Ya, kayak kemarin minimal Q3 kalau dananya di bawah 100 juta. Padahal di panduan nggak ada. Nah, kita ini agak aneh, harusnya diinformasikan di awal. Harusnya UI dari awal bilang, kami minta Q3. Nah, gitu ya. Tapi saya nggak tahu nih, tiba-tiba di kontrak berubah jadi ada Q1, gitu, Q2 gitu. Nah, bagi teman-teman yang proposalnya ongoing, kayak saya ini ongoing nih, jadi saya nggak mengajukan karena dikunci, saya nggak bisa mengajukan. Ini lolos tidaknya akan diumumkan berbarengan pada bulan Maret dengan proposal baru. Basisnya adalah dari kinerja sebelumnya. Kalau dianggap perform mungkin lolos, kalau enggak ya nggak lolos gitu. Nah, kita pasif sekarang karena evaluasinya udah dikerjakan sama Dikti akhir Januari kemarin. Konon katanya ya. Nah, kemudian TKT. Nah, TKT ini terkait dengan apa output penelitian Anda. Kalau penelitian Anda hanya sebatas model teoretik, ya jangan sampai TKT-nya 4. Karena TKT 4 ya itu bukan riset dasar, itu riset terapan. Di Soshum, nah ini, banyak salah kamar. Tadi ya, niatnya membuat model. Klik di sistem riset dasar. Di proposal, tujuan penelitian terakhir, implementasi model. Nah, keliru, udah salah. Udah langsung di-reject langsung karena salah konsep. Ya, kemudian hindari submit mepet. Nah, ini ya. Kita mepet-mepet akhirnya nangis karena sistemnya ternyata dari awal sampai sekarang nggak pernah establish tuh sistemnya, bapuk ya sistem Dikti itu. Mohon maaf karena saya memang agak vulgar karena nggak pernah diperbaiki. Selalu kalau tiap akhir itu submit, akhir mau submit down. Ya akhirnya diperpanjang begitu terus ya. Harusnya kan kalau pendapat saya nih kalau misalnya udah tahu bahwa karakter kita adalah deadliner, ya udah dibuat bandwidth besar terutama pada detik-detik terakhir gitu ya. Oh, ini stres Bapak Ibu kalau Bapak Ibu submit pada H-1 atau pas hari HU udah stres deh. Nah, kemudian submit paper sesuai dengan template. Nah, nanti saya tunjukkan template. Shape judgment dan QC internal yang tadi. Bapak Ibu harus, nah kenapa ini penting Bapak Ibu? Nah, shape judgment tuh kayak gini Bapak Ibu ya. Maaf, sebentar saya balik lagi ke awal. Nah, ini shape judgment nih. Harus ada roadmap dalam JPEG, harus ada. Referensi 10 tahun harus ada. Kemudian diagram alir harus ada. Tugas masing-masing harus ada. Latar belakang harus ada. Kalau perlu ditunjukkan, tujuan ditunjukkan. Jadi kalau Bapak Ibu nggak ada kayak gitu, udahlah. Pasti akan di-reject karena di panduan penilaian sudah ada. Nah, saya kembali ke tadi ya. Nah, ini. Nah, submit paper sudah template. Ini masih banyak yang submit papernya ngawang. Padahal ada template-nya, nggak bisa sembarangan gitu ya. Nah, kemudian shape judgment tadi, update Sinta. Ah, ini Bapak Ibu. Jadi ini banyak pihak yang bekerja sama. Pertama, ketika Bapak Ibu Sintanya tidak sinkron, maka Bapak Ibu kontak Mas Wisnu, ADPPRI. Mas, tolong dong disinkronisasi. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, update manual di profil Simlita Masnya. Nah, kita akan simulasi ya. Setelah ini, supaya Bapak Ibu langsung bisa eksekusi, terutama RAB, agak ribet RAB itu. Jadi teman-teman harus update profil di Simlita Mas karena terkait ini. Nah, ini Bapak Ibu punya paper 350, sudah sinkron di Sinta, tapi ternyata di Simlita Mas nggak harus manual, upload manual Bapak Ibu. Kayak saya ini nggak pernah upload manual, sekarang saya mau upload manual nih, supaya ini ketarik gitu ya. Tadinya saya kira ketika Sinta sama Simlita Mas terkoneksi, ini akan terkoneksi juga. Ternyata nggak juga Bapak Ibu, tetap harus manual untuk yang Simlita Masnya. Nanti saya akan jelaskan. Nah ini Bapak Ibu, kita simulasi ya. Atau mau ada yang tanya dulu? Mbak Kame sebagai moderator silakan jika ada yang mau bertanya dulu sebelum kita langsung simulasi. Untuk Bapak dan Ibu, bagi yang ingin bertanya dipersilakan, bisa langsung raise hand atau via kolom chat juga bisa. Iya, untuk Mbak Dewi Maulina raise hand, dengan Ibu Gurit juga raise hand. Tadi yang duluan adalah Mbak Dewi Maulina, dipersilakan untuk Mbak Dewi. Terima kasih Mbak Kame.
Makasih Mas Herdis, pagi Mas. Sorry, saya lagi nggak bisa nyalain video karena sambil isoman di rumah. Mas Herdis, saya mau tanya tadi yang skema riset dasar kan tadi disarankan ada mitra ya. Pengertian mitra di sini gimana ya Mas? Apakah kalau misalnya kita punya sebenarnya kita ada peneliti luar negeri yang juga sebenarnya ikut di dalam tim kita, tapi karena di dalam skema riset dasar kan nggak ada nama peneliti asing ya, apakah itu boleh disebut sebagai mitra? Gitu. Makasih Mas. Boleh Mbak. Boleh dan formatnya bebas. Jadi ada surat gitu dari dia atau gimana Mas? Surat dari dia juga boleh. Surat dari lembaga juga dia boleh. Sekali lagi ya, mitra untuk dasar cuma disarankan, tidak diwajibkan. Tapi di POM penilaian poinnya 5. Itu aneh tuh. Harusnya wajib aja gitu ya. Kalau gitu. Kayak tadi yang saya tunjukkan. Itu dari dikti bukan dari saya ya. Maka saya menyarankan format yang penting ada. Bentuknya boleh dari pernyataan individu peneliti teman Mbak dari luar negeri atau dari institusi. Isi kalimatnya bebas. Hanya bisa gini. Dengan ini saya bersedia menjadi mitra penelitian Dr. Dewi Maulana dengan judul dengan skema riset tahun 2022 tanda tangan udah selesai. Itu, jadi ada surat gitu aja ya Mas ya untuk disarankan ada. Gitu ya? Betul. Tapi tadi saya disclaimer, ini nggak konsisten. Dasar nggak perlu mitra sebenarnya. Tapi poin penilaian ada 5. Jadi agak aneh gitu. Makanya nanti aku telepon. Saran saya disarankan ada. Formatnya bebas. Itu Pak Dewi. Oke, makasih banyak Mas Herdis. Iya, silakan. Monggo, ya, saya ya Mbak Kame, Kang Herdis, terima kasih. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi yang penelitian dasar ya, Mas. Kan tadi produk akhirnya itu tidak boleh produk ya, tidak boleh misalnya kemudian diimplementasikan, itu nggak boleh ya. Jadi kalau kita misalnya punya 3 tahun berturut-turut, nih tahun pertama misalnya masih studinya, lalu kedua membuat modulnya, kemudian ketiganya nanti dilatihkan gitu, itu nggak bisa seperti itu ya. Baik, itu Prof. Ya. Sistem di Dikti ini ketika kita mengajukan proposal, misalnya Prof mau 3 tahun, itu otomatis tahun pertama saja disubmitnya. Jadi kita tidak bisa pindah. Oke, misalnya saya udah paham, tahun ketiga Prof pengen implementasi. Kita kemudian pindah skema, nggak bisa, Prof. Udah dikunci sama sistem. Maka sejak tahun 1 sampai 3, Prof ya cuma sebatas membuat konsep saja. Oh gitu. Sampai implementasi, itu Prof. Oh baik ya, itu yang pertama. Kalau dulu sebelum Simdita Mas Perti sekarang, NG 20, kita tahun ketiga tuh bisa pindah kamar. Iya, karena produk akhirnya kan diaplikasikan gitu. Makanya Prof solusinya adalah kalau let's say Prof mau buat 2-3 tahun. Nah di roadmap Prof tekankan 3 tahun ini dasar. Nah tahun ke-4-nya itu udah terapan, tapi kan bukan riset sekarang, bukan riset 3 Jadi tahun. nanti membuat proposal baru gitu ya, beda lagi. Dan nanti tahun ke-4 ulang lagi dari awal. Nah gitu. Nah kalau Prof misalnya seperti itu, berarti kalau nanti 4 tahun yang akan datang, riset yang sekarang 3 tahun jadi roadmap bawahnya Prof. 2022, 2025 itu apa saja yang sudah dilakukan, kemudian 2024 2025 itu implementasi model. Tapi riset Prof jadi riset terapan, bukan riset dasar lagi. Baik. Filosofinya sederhana sih, Prof. Kita merencanakan kegiatan yang akan kita kerjakan sendiri. Baik, terima kasih. Satu lagi, Kang Herdis. Itu tadi mengenai itu ya, rekam jejak kita. Itu apakah ada batasan misalnya 5 tahun terakhir atau selama kita memang berkecimpung di dunia ini? Maksudnya di riset kita. Jadi riset yang saya dalami ini misalnya dari tahun 2016 misalnya. Lalu apakah dari situ atau misalnya hanya 5 tahun terakhir? Bagaimana Kang Herdis? Kemarin ini sempat ditanyakan juga Prof. Jawabannya adalah selama kita menjadi dosen dan selama kita jadi peneliti. Nah nanti materi presentasi dari pembicara di Risbang UI nanti akan saya kirim ke Mbak Kame. Di
Di situ ada penjelasannya, Prof. Jadi kalau misalnya gini, kalau Prof punya paper di atas 10, maka poinnya 100 gitu misalnya, Prof. Kalau Prof punya paper 5, poinnya 50 gitu. Itu ada, Prof. Nanti saya kirim ke Mbak Kame karena nggak saya masukkan di PowerPoint yang saya buat. Ya, jadi intinya sepanjang karir kita lah ya. Betul, Prof. Betul. Baik, terima kasih Kang Herdis. Terima kasih. Silakan Mbak Dini. Ya, Pak Herdi, saya tadi mau tanya menyambung pertanyaannya Bu Dewi Maulina. Kalau untuk terkait mitra, boleh nggak kalau misalnya laboratorium penelitian itu jadi mitra gitu? Oke, ini pendapat saya yang mungkin saya salah. Karena tidak diatur dengan jelas mitra untuk dasar itu seperti apa, maka pendapat saya itu boleh. Siapa saja boleh. Kalau Mbak Dini kekurangan mitra, nanti boleh minta saya jadi mitra karena saya punya klaster. Boleh. Yang penting ada dukungan gitu ya dan disyaratkan. Makanya tadi saya agak bingung nih. Barusan saya WA ke Risbang nggak perlu. Tapi kok di panduan penilaian ada 5 poin. Nah, jadi kita yang penting ada saja. Cuma ya tadi sebaiknya didukung oleh surat pernyataan, dimasukkan ke sistem, kemudian tanda tangan apakah dari individu atau atas nama lembaga, nggak ada masalah, Mbak Dini. Oke, jadi nggak ada template. Tidak ada. Juga ya. Jadi di PowerPoint yang dari Dikti, yang penting ada pernyataan bahwa siap mendukung riset Mbak Dini. Ya silakan dibuat. Kalau saya begini, kalau saya ya mitra, siap mendukung riset Mbak Dini dengan judul apa, yang diajukan kemana, bentuk dukungan dia adalah menyiapkan literatur review, ya, menyiapkan penginapan kalau di lokasi saya misalnya, itu boleh kayak gitu. Atau tulis memberikan dana 10 juta atau gini, memberikan dana 10 juta tapi in kind, boleh juga karena nggak ada panduannya. Iya, oke. Makasih Pak Herdis. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada kita langsung simulasi nih. Oke, kalau tidak ada saya langsung simulasi ya. Saya akan pakai SimLitama saya dulu. Sebentar. Saya akan pakai SimLitama saya dulu. Ini SimLitama saya. Jadi 13. Oke, ini ya. Salah. Jangan lupa. Ini dulu. Karena salah mulu nih. Ini saya berapa hari ini salah, banyak yang salah. Websitenya bukan SimLitama Tristek Dikti. Bukan ini. Bukan ini. Udah nggak bisa ini. Yang benar adalah SimLitama Dikbud. Ini beda-beda alamat. Kita klik, jadinya ini. Nah ini salah lagi nih Bapak Ibu. Salahnya apa? Loginnya NG, bukan yang ini. Nah ini untuk ganti password di sini. Kalau ini enggak. Loginnya ini. Nah contoh ya, saya login. Nanti keluarnya gini Bapak Ibu. Nah sama kan? Nah jadinya ini loginnya gini. Oh salah nulis saya ternyata, salah jumlah. Nah ini loginnya. Ini loginnya ya. Nah Bapak Ibu, kembali ke PowerPoint yang tadi saya tampilkan. Nah, yang mana ya? Nah ini, update Sinta dengan sinkronisasi. Jadi Bapak Ibu, wajib update Sinta dulu. Nah ini, caranya adalah, kalau nggak langsung sinkronisasi aja. Klik. Bisa ya. Jadi ini sama dengan Sinta saya. Kita lihat Sinta saya. Ini Sinta saya. Ini datanya harus sama nih. Sinta Ristek. Sinta. Nah ini ya. Data ini, maaf salah. Data ini, data Edge Index, artikel, itu harus sama dengan data di sini. Saya ketik nama saya. Ini belum sinkron. Saya belum sinkron karena ada satu artikel yang belum masuk. Ini saya ya. Nah, harusnya Scopus saya tuh 106, bukan 116, harusnya 117. Karena Scopus saya ini saya jelaskan tahap-tahapannya karena ini Bapak Ibu penting ya. Kalau ini karena ini akan otomatis ke jadi CV. Nah, CV-nya adalah dari Scopus CV-nya. Nah, Scopus saya 117. Sinta saya 116. SimLitama saya 116. Yang saya lakukan adalah saya kontak Pak Wisnu. Ini.
Pak Wisnu, tolong dong sinkronisasi Sinta saya. Nah, nanti dia sinkronisasi nih. Satu menit juga, 1 detik malah tinggal klik. Langsung nanti ini akan berubah. Ini akan berubah sesuai dengan Scopus saya. Nah, ya itu. Ketika sudah sinkronisasi, maka ini nggak otomatis berubah Bapak Ibu. Bapak Ibu klik sinkronisasi. Nanti akan berubah nih saya. Nah, contoh misalnya ya. Saya Wisnu lah. Mas, minta tolong dong sinkronisasi Sinta saya. Ini aja. Ya. Nah, saya udah WA dia tuh. Nanti oke, nanti otomatis ini berubah. Kemudian saya tinggal klik sinkronisasi. Itu yang pertama. Ini untuk menjawab, ini apa fungsinya? Fungsinya untuk CV, karena nanti proposal Bapak Ibu akan di-generate oleh PDF jadi CV di bawah. Nah, itu satu. Yang kedua, nah ini untuk eligibilitas ini harus manual. Nah, saya belum ngerjain saya nih. Ini artikel jurnal. Ini Bapak teman-teman harus isi manual. Nah, kemarin waktu pelatihan itu udah dijelasin ya, mana saya ya. Saya juga belum ngupload, belum ngapa-ngapain nih karena belum saya kerjain. Contoh inilah. Nah, ini Bapak Ibu diisi lengkap ininya. Jurnalnya apa? Nah, ini yang penting. First author-nya juga harus dimasukin. Peran penulis. Nah, ini dilakukan oleh ketua peneliti. Ya, jadi ini Bapak Ibu harus mengerjakan manual nih. Nggak bisa ditarik dari sistem. Jadi unik juga. Padahal harusnya kan ditarik. Nah, ini Mas Wisnu bilang, oke Mas, udah jawab. Nanti bentar lagi dia sinkronisasi nih. Langsung saya bisa tarik datanya. Tapi untuk artikel jurnal, ini harus diisi manual. Karena Bapak Ibu, nah ini ya harus manual. Nah, karena syarat minimal untuk jadi ketua peneliti itu sudah pernah punya artikel first author atau correspondent author di Scopus maupun jurnal nasional. Itu satu. Jadi Bapak Ibu harus upload dulu nih ini semua di upload ini. Nah, ya sama artikel proceeding juga harus diupload satu-satu ya, karena kalau nggak nah karena nilainya besar. Nah, nih ini nih publikasi jurnal atau proceeding 10 gitu ya, buku 10. Jadi Bapak Ibu harus upload terpaksa. Saya juga belum upload nih, buku harus saya upload manual, data baru lah, buat inilah, ya kayak gini nih, unggah berkas dan sebagainya. Ini Bapak Ibu harus kerjain nih, tidak bisa tidak gitu ya, untuk ketua peneliti terutama. Nah ya, kemudian nah tadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu H-index-nya, nah kan saya nih, sorry. H-index saya kan 6, jadi saya boleh ngajukan banyak. Tapi tahun ini saya istirahat dulu lah. Tapi Bapak Ibu misalnya H-index-nya bukan 6, tapi 0, misalkan nggak punya. Tapi Bapak Ibu pernah buat naskah akademik. Nah, diklik aja di input. Data baru, naskah akademik, misalnya naskah akademik pembuatan Raperda Kota Depok ramah anak. Nah, udah. Ini boleh tuh peraturan daerah, pembuatan pemerintah. Ini Bapak Ibu input URL tuh misalnya URL berita bahwa Bapak Ibu menyerahkan naskah akademik ke Bupati X atau ke Kepala Dinas Y, boleh. Udah, ini otomatis nanti Bapak Ibu bisa mengajukan H-index-nya sebanyak ini juga, senilai lebih dari 3. Tadi kan ya, kalau H-index-nya 3 untuk sosum ke atas, itu boleh mengajukan 4 penelitian di luar pasca sarjana. Jadi kalau Bapak Ibu H-index-nya 0, tapi punya naskah akademik, maka Bapak Ibu asumsinya H-index-nya di atas 3 atau lebih. Oke, itu ya. Nah, jadi ini yang Bapak Ibu harus isi manual. Dan saran saya ini diisi segera sebelum sistemnya nggak beres. Nah, saya juga mau rencana hari Minggu saya isi-isi ya. Nah, ini kemudian cara untuk usulan baru. Saya mau tunjukkan, wah udah logout. Nah, ini tanda-tandanya sistemnya lagi error. Karena logout itu 30 menit harusnya Bapak Ibu. Ini baru berapa menit tadi udah terlogout sendiri. Ya. Oke, jadi ini dulu Bapak Ibu isi sampai lengkap ya semua, kalau bisa terutama sintanya, artikel jurnal, haki, proceeding, buku dan naskah akademik jika ada. Yang kedua, ini usulan baru. Nah, saya posisinya adalah nama saya udah sebagai ketua 2 tahun 2021 dan sekarang ongoing. Kemudian nama saya sebagai anggota 2. Jadi saya nggak bisa ngajuin. Jadi kalau saya klik-klik sia-sia. Maka saya mengajukan riset doktor dan riset magister mahasiswa saya. Nah, ini
ini mahasiswa saya yang saya ajukan. Saran saya adalah kerjakan dulu data metadatanya. Cara gini, metadata, klik. Nah, itu metadata nih. Oke, kita simulasi ya. Karena ini saya logout, saya pakai username, passwordnya Pak Wadek. Bentar, saya lupa lagi. Sebentar. Jadi karena saya udah nggak eligible, jadi agak susah kalau harus sama saya. 0328. Pakai username saya juga nggak apa-apa, Mas. Udah pernah kepake nggak? Kalau udah pernah kepake susah, Mbak. Kan kontaknya kita nggak bisa simulasi. Nah, ini Pak Wadek tadi sudah saya cek tuh. Nah, oh salah ini teman saya malah. Waduh. Berapa lagi ya? Oh ini mudah-mudahan 13. Mbak Devi jangan. Mbak Devi malah. Jadi saya diminta selalu ngecek eligible enggak gitu ya. Jadi saya cekin. Nah ini Pak Wadek nih. Nah Pak Wadek itu harus diisi dulu. Contoh apakah ini benar datanya sinkronisasi. Nah ini benar nggak? Saya nggak berani lah ya. Saya nggak berani klik nanti saya salah karena ini. Jadi saya batalkan. Tapi teman-teman ini harus sinkronisasi dulu gitu ya. Sintanya, nah tadi ya ini sistemnya lagi. Nah itu Bapak Ibu, ini tandanya bahwa sistem lagi tidak sehat. Padahal ini baru tanggal 4 udah begini. Ya jadi banyak orang yang masuk ke sistem ini. Jadi ini Bapak Ibu isi dulu. Nah Pak Wadek, maaf ya. Ini sinkronisasi caranya tadi kontak dulu Mas Wisnu untuk narik Sinta. Asumsi udah kita coba sinkronisasi. Berubah nggak? Nah, berubah kan? Tadi 1, sekarang 2 tuh. Ini bisa jadi sinkronisasinya masih yang jadul. Nah, tetap kontak Wisnu nih. Jadi Pak Wadek nih udah bisa tuh sebagai ketua. Nah, kita lihat nih artikel jurnalnya baru 1. Nah, nanti harus diuploadin beberapa jurnal, beberapa ini untuk bisa. Oke ya. Nah, sekarang saya mau simulasi ini. Jadi Bapak Ibu klik usulan baru dulu. Usulan baru ya. Usulan baru diklik. Ininya Mastika 2002, jangan salah ketik. Ininya begini. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini datanya nih. Data beliau. Nah, ini tadi karena 1 datanya ya belum pas, jadi harus ditambahin ya. Harus tambahin sebanyak-banyaknya nih, karena cuma begini nih. Dari tadi dari beranda ini kan harus Bapak Ibu input manual. Kita lanjutkan ya, kita lanjut. Nah, ini judulnya nih. Nanti saya hapus ya Pak Wadek ya. Judul ngarang. Nah, judul ngarang. Diisi dulu. Jadi saya concern, saya menyarankan Bapak Ibu isi dulu ininya karena segaban nih. Coba lihat Bapak Ibu. Saya bilang segaban itu karena ya sebentar. Ini loh substansi RAB doku. Wah, ribet banget ya. Nah, kita usul. Kita simulasi. Sekarang TKT-nya. Ingat TKT Bapak Ibu. TKT-nya di sini. Mana tadi? TKT. Nah, ini TKT-nya. Ini ya. Ini TKT ini ada yang offline. Bapak Ibu bisa isi. Klik aja di Google cara ngisi TKT offline. Kalau saya ini ngarang aja. Sosial humaniora misalnya. Ini ngarang ya. Nih, pilih. Tuh, keluar lagi. Ini tandanya sistemnya lagi banyak yang akses. Yang benar ini isinya apa Mas tadi TKT itu? Ya, teknologi yang dikembangkan itu Mas. Ini Mbak. Bukan ini Mbak. Isi tingkatannya ini, formulasi. Iya, isi tingkatannya ini. Oh, itunya yang ditulis di situ tadi. Oh, oke. Nah, kita lihat ya, kita simulasi ya. Makanya saya kalau disuruh ngisi TKT bingung saya. Karena reward gitu ya. Nah, ini juga ruwet nih kenapa? Karena masuk keluar terus kan. Mudah-mudahan pas simulasi ini berhasil lah. Oke, ini ngarang kan? Ngarang. Ukur. Ini ngarang. Ini sosial humaniora, ini pilih. Nah, kita. Oke. Ini kalau Bapak Ibu isi 100 semua, ini akan masuk ke TKT tinggi. Jadi setelah saya simulasi yang pas itu 80%. Nanti Bapak Ibu main-main di sini aja lah. Pokoknya jangan sampai di atas 3. Nah, tapi kalau saya pakai begini, 80. Hitung. Masuk ke TKT 2. Nah, ini udah TKT 2 nih. Ya. Ini saya lanjut lagi nih. Hitung misalnya. TKT 2. Jadi saya tidak bisa tidak bisa menjelaskan ngisi yang tepat seperti apa karena simulasinya agak spesifik. Ini ngarang dulu ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek ya. Yang penting TKT-nya untuk dasar maksimal 3. Saya lanjut lagi.
Nah, ini TKT2, ini karena 0 saya isi 80, 60, 60, 60. Nah, yang penting ini nih. Nah, kalau begini, level TKT yang dicapai adalah 1, maka kita kembali 1. Kalau 1 berarti prinsip dasar. Padahal kita ingin misal formulasi, ya udah kita cari TKT2. Kalau TKT2, ini dimainkan lagi nih. Coba ini 80, ini 80, ini 80, hitung. Nah, dapat TKT2. Ini langsung ke TK3. Lanjut. Simpan. Nah, langsung kan. Posisi sekarang adalah TKT2, yang akan ditargetkan TKT3. Simpan di sini. Simpan. Nah, mudah-mudahan tidak keluar. Nah, ini sistemnya nggak beres nih. Tuh. Saya ulang ya Bapak Ibu ya. Ini sistemnya nggak benar nih. Harusnya bisa diklik. Oh, udah. Nah, udah. Ini ya. Tadi Bapak Ibu, ini kompetitif nasional definisinya adalah harus mengikuti rencana strategis dikti atau negara ya. Kalau desentralisasi UI. Nah, saya menyerahkan ke Bapak Ibu. Mau yang mana terserah. Nah, kalau saya kita coba aja desentralisasi. Nah, berubah kan? Ininya berubah semua tuh. Kalau ini berubah. Nah, skemanya PDUPT, otomatis PDUPT karena TKT maksimal 3. Kalau tadi kita ngisi TKT-nya 4, ini nggak mungkin PDUPT, jadi PTUPT. Topik unggulan, ini risetnya UI. Nah, ini UI nih, yang punya UI. Kalau kita ngisi kompetitif nasional, nggak ada yang. Kalau kita klik kompetitif nasional, nggak begini isinya. Ini UI. Nah, misalnya, inilah, ini ngarang ya. Kemudian ini maaf ya, ini ngarang ya. Gender misalnya. Ini udah topik unggulan. Rumpun ilmu misalnya sosial humaniora. Nah, Bapak Ibu silahkan cari di panduan kode berapa. Ini politik. Ini saya ngarang ya Bapak Ibu ya. Kemudian psikologi ada kok. Kebijakan publik. Ini saya ngarang. SBK pasti SBK dasar. Kenapa? Karena ini PDUPT. Ini ya TKT maksimal 3. Ini udah dikunci. Fokus. Nah, ini mulai nih kita. Ketika Bapak Ibu harus paham dulu yang mana skemanya. Nah, kita baca ke panduan ini. Panduan luaran. Nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu. Sebentar. Di PowerPoint saya udah saya jelaskan sih halaman berapa. Nah, di PowerPoint saya udah dijelaskan di ini halaman 12. Nah, kita lihat halaman 12. Nah, kita lihat halaman 12. Jadi ini ruwet ya kalau teman-teman tidak meluangkan waktu tuh wah ruwet dah. Oh, kelebihan halaman 12. Sebentar. Nah, ini mulai ini. Halaman 12. Nah, ini definisinya. Riset dasar. Nah, Bapak Ibu. Ini pagu maksimalnya. Kita ini riset dasar sosial, ya. Ini. Jadi Bapak Ibu, maksimal dananya besar Bapak Ibu. Ini loh maksimal dananya yang diajukan. Perkara yang disetujui beda lagi. Tapi Bapak Ibu misalnya gini, Bapak Ibu ingin riset kecil. Nah, ini ya. Nah, apa sih definisi riset dasar kecil? Ada panduannya di sini. Nah, riset dasar kecil. Riset dasar kecil. Tadi di halaman berapa? Halaman 18 sampai 34. 18 sampai 34. Nah, ini. Apa sih definisi riset dasar kecil? Nah, ini. Dasar kecil, riset dasar kecil. Nah, ini. Ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu hanya ingin melakukan penelitian literatur review, maka ini namanya riset dasar desk study dalam negeri. Pagunya tadi nanti saya tunjukkan. Tapi kalau Bapak Ibu mau keluar riset misalnya kebijakan Amerika Serikat, nah itu mungkin desk luar negeri, tapi nggak berangkat ke Amerika, hanya di Indonesia aja. Tapi desk study, jadi nggak ada penelitian lapangan. Nah, ini luar negeri. Nah, ini mulai nih, kecil. Apa sih definisi kecil? Basisnya adalah kota. Kita lihat. Ini ya, Bapak Ibu nanti dibaca aja. Apa kota? Kotanya adalah kurang dari 5, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu riset penelitiannya di bawah 5 kota, itu riset kecil. Kalau penelitiannya 5-10, itu menengah. Kalau risetnya di atas 10 kota, itu besar. Tuh, ada panduannya. Lantas apa hubungannya? Hubungannya dengan dana.
Kalau Bapak Ibu memilih penelitiannya 5 kota, berarti Bapak Ibu masuk ke riset menengah. Kita lihat anggarannya. Riset menengah itu anggarannya berapa sih? Halaman 18. Nah ini. Riset menengah itu pang 2. Nah ini ya Bapak Ibu ya, ini kita lihat ya. Bapak Ibu maksimal bisa mengajukan 480 juta. Nah ini Bapak Ibu. Di sistem dikunci, maksimal 480 juta, minimal sekian ratus juta. Dan ini akan repot kalau Bapak Ibu memilih maksimal, karena nginput manual di RAB ruwet. Satu-satu masalahnya. Nanti kita simulasikan. Ya, jadi Bapak Ibu tergantung. Mau di bawah 5 kota kecil, maksimal 290 juta. Kalau luar tadi, nah ini kalau apa nih? Ini penelitian lapangan. Jadi Bapak Ibu mau ke luar negeri, mau ke Malaysia, ke Timor Leste itu pagu maksimalnya 640 juta. Nah, ya. Nah, kita balik lagi ke tadi. Ke simulasi. Ini ya, udah diisi nih. Mas Herdis, kalau Jabodetabek itu hitungannya 5 kota apa? 5 kota. Nah, nanti Mbak bilangnya jangan Jabodetabek, tapi 5 kota. Bekasi, Bogor, Tangerang, Jakarta, Depok. Nah, itu 5 kota tuh. Ya, kita lihat ya. Ini 5 kota, 5 kecil. Alah. Aduh. Ini sistemnya memang, mohon maaf ya, kacau nih. Ulang lagi nih biasanya. Nggak kesimpan. Tuh, kan harusnya kesimpan. Oke, tapi saya coba cepetin ya, karena ini sayang lah, saya harus selesaikan sampai selesai dulu. Sebentar ya Bapak Ibu. Karena udah ke save di sini udah selesai nih. Ini saya ngarang dulu biar cepat. Biar cepat, ngarang aja, lanjut. Maaf ya, ini ya tadi bayangin ini hari H-6 aja udah kacau gini sistemnya. Simpan, ngarang aja, simpan. Nah, desentralisasi. Pokoknya yang penting ada dulu di sistemnya Pak Deki, Pak Wadek ya. Ini ngarang dulu. Maaf salah. Ekonomi lah. Ini ngarang. Bentar. Ini ngarang. Nah, ini kecil. Nah, nanti kekunci nih. Ini Pak Energi. Ini 2 tahun misalnya. Nah, konsekuensi kalau Bapak Ibu 3 tahun ya 3. Ini maksimal 5. Kita tulis aja 1 misalnya. 1 orang. Lanjutkan. Bismillah. Nah, bisa nih. Nah, ini udah aman nih. Tahap pertama. Kita lihat. Nah, udah ada kan? Jadi saya setelah kegiatan ini, setelah acara ini selesai, saya hapus nih. Biar Pak Deki nggak rugi gara-gara simulasi. Nah, kita kalau mau nyoba, begini Bapak Ibu. Jadi yang penting tadi dulu nih, isi dulu yang tadi. Sampai ke klik. Nah, ini udah mulai tenang. 1 tahap udah aman. Sekarang tahap kedua, isi datanya. Nah ini kan udah nih, lanjutkan. Nggak usah diedit lagi. Lanjutkan. Nah ini udah ketua tim. Nah ini ya, anggota saya misalnya. Nah saya masukin username. Jadi ini NIDN ya Bapak Ibu ya. Otomatis saya itu 0018 068207. Nah, saya eligible nggak ya sebagai anggotanya Pak? Nah, udah bisa nih. Kita coba ya. Pilih anggota pemusuh 1, tim lapangan. Sebentar Bapak Ibu. Nah, misalnya analis data. Ini ngarang aja ya. Maksudnya sekarang, tapi Bapak Ibu nanti diisi. Ini harus sama dengan bagian metodologi tentang tugas dan kontribusi tim. Data sosial. Nah, simpan. Nah, ini ya. Saya sebagai anggota. Tapi ini belum. Saya belum approve soalnya. Nah, kemudian saya mau nambah karena ini harus, nah ini kan, maksimal 2 anggota, minimal 1. Saya udah bisa. Tapi teman-teman mau nambah nih. Kayak tadi Mbak Dewi, boleh nggak mitra luar negeri di anggota? Boleh, Mbak. Isi di sini, tambah baru. Nah, ini isi A, non KTP, alamat. Nah, negaranya kan ada tuh. Satu Indonesia aja lah. Ini susah kalau luar negeri. Indonesia. Nah, ini nih. Indonesia instansi. Misalnya ada dosen UI tapi belum punya NIDN, NIDK. Ya udah UI misalnya. UI atau lab sosio ya. Lab psi misalnya ya. Kualifikasi. Nah, ini boleh nih pilih. Bebas kan nggak ada tuh. Pendidikan tinggi nggak apa-apa kok. S1 misalnya. Bidang keahlian ngarang nih. Manajemen. Ini ngarang ya Bapak Ibu. Emailnya ini, nah ini nggak perlu
konfirmasi. Jadi dia nggak ada di email bahwa dia minta anggota, enggak. admin@com misalnya yang ngarang ya, HP. Nah, ini HP-nya harus 16 karakter. Saya aja deh 085620533791. Peran anggota pengusul. Bentar. Tugas doa misalnya ya. Simpan. Nah, udah dapat nih. Nanti lihat nih yang saya. Nanti gini Bapak Ibu, dikirim usulan ini semuanya harus hijau. Nah, ini belum nih. Ini belum bisa nih karena di sini harusnya ada ininya warna hijau nih, bisa klik. Nah, ini nggak ada nih. Nah, kita lihat nanti satu-satu ya. Substansi usulan. Nah, ini. Bapak Ibu ini ngisi ngarang aja ya. Saya riset lainnya aja. Ini Bapak Ibu unduh panduannya. Dia coba lihat. Ini mulai Bapak harus mulai kerjakan dari sini. Ini PDUPT template yang tadi ini sama persis. Bedanya cuma ini. Ini ada gininya doang. Yang tahun kemarin nggak ada gininya. Tapi isinya sama. Bapak Ibu kerjakan dari sini. Jangan buat format baru. Nah, gini. Tanda ini, tanda tutup ini, tanda ini ada maknanya. Nggak boleh ngerubah template. Ngetik di sini nih. Usahakan 500 kata. Ini, sorry, judulnya A. Udah kan judul. Nah, ini mulai ikutin nih. 500 kata. Latar belakang penelitian ini, kalau perlu begitu. Kalau perlu loh ya. Atau kalau nggak ada nggak apa-apa, tapi sebaiknya biar si reviewer langsung baca. Nah, penelitian ini latar belakang, tulis aja latar. Kalau saya sih minta ke mahasiswa saya latar belakang, di boldin kalau perlu, dihitamkan kalau perlu. Nah, ini jadi begitu ya. Semua nih 500 kata. Akhirnya di ujungnya gini. PKT penelitian ini, misalnya luaran penelitian ini jurnal X dalam kurung Q2 atau Elsevier Q2 SJ, lebih lengkap lebih bagus. Satu misalnya ya. Nah, kemudian PKT penelitian ini PKT 2 karena membuat konsep tentang, nah ditulis Bapak Ibu. Tulis kataku. Nah, ini semua ditulis. Ikut. Nah, selesai di sini. Titik. Udah. Sama ini juga sama. Latar belakang 500 kata sama. Di sini JPEG. Jadi kalau ada JPEG Bapak Ibu tinggal masukin masukin gambarnya. Nah, ini tipsnya. Kalau Bapak Ibu ketika submit nggak bisa submit itu karena ada satu halaman yang isinya gambar. Itu nggak boleh. Jadi satu halaman itu gambar ada narasinya. Jadi kalau satu halaman gambar toh nggak bisa jalan. Gitu ya. Nah, ini diisi Bapak Ibu. Mulai nih latar belakang langsung nih nah pakai Vanscover. Satu. Sorry. Salah. Dua. Ini referensinya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan kemudian ditulisnya kemudian Jono 2020 nggak boleh. Karena Vanscover. Ya, udah. Ini diisi ini semua item ini, peta ini pokoknya isi semua, nggak boleh tidak diisi. Ini juga sama, ya ada luar dan sebagainya. Nah, ini baru teman-teman hanya 2 tahun ya, isi 2 tahun aja. Ini kan bisa di enter nih. Nah, bisa kan? Ini dikosongin aja, nggak usah dihapus, kosongin aja karena nanti nggak akan kedetek di sistem. Jadi mulai dengan tanda ini, Bapak Ibu ya. Nah, tanda ini, akhiri dengan tanda ini, jangan buat keluar ini. Nanti di PDF-in. Nah, kita lihat ya. Data pustaka berarti data pustakanya apa? Kayak tadi. 1. Boleh nih. Nah, saya menyarankan tulis lengkap. Jono, saya 2020, jurnal apa? Pakai doi kalau perlu nggak apa-apa. Lebih lengkap, lebih bagus. Ini tipsnya. Nah, katakanlah proposal udah selesai. Kita simpan nih. Kita simpan dalam bentuk PDF. Nah, kita simulasi ya. DP. Nah, kita buatkan dalam PDF. Nah, selesai. Nah, kita balik lagi ke tadi. Dari ke tadi, kita upload. Nah, tunggu ya. Kita upload. Tunggu. Aduh. Nah, kayak gini Bapak Ibu. Bayangin. Satu. Tapi ini gampang karena tinggal balik sini. Tinggal kita di sini. Langsung loncat ke sini. Langsung upload.
Nah, ini saya membayangkan nanti akan crowded karena belum pernah kejadian seperti ini. Nah, kita lihat nih. Kalau tulisannya unggah dokumen berhasil, cara untuk tahu kirim usulan, klik. Harusnya warnanya merah. Nah, udah kan? Kita klik, kita lihat bisa ke download. Nah, ke download tadi. Coba lihat Bapak Ibu, kenapa kemudian saya menyampaikan bahwa beranda harus diisi dulu. Sinta, penelitian, karena ini ketarik di sini. Ya, kita lihat data aslinya. Tuh, kan tadi udah masuk. Udah masuk kan? Nanti ini begini nih, tapi kalau semua udah clear, udah ke input, nanti lengkap dengan CV, udah ketarik dari Sinta. Oke, kita masuk ini ya, kembali ke tadi, usulan baru, pakai edit. Nah, ini udah selesai, substansi, udah selesai kan? Lanjutkan. Nah, baru kemudian luarannya. Kalau Bapak Ibu 3 tahun ya 3 tahun. 3 luaran wajib, luaran tambahan. Saya tambah deh. Ini nggak bisa di bypass, harus diisi. Ya, coba lihat Bapak Ibu. Dikti di sistem boleh buku hasil cetak, UI nggak boleh. Jadi kita publikasi semuanya isinya. Ya, luaran nama Juna, accepted, simpan. Oke, sekarang baru 1. Yang kedua, masukin lagi. Ini juga sama, harus publikasi jurnal, nggak boleh buku MFF. Sinta berapa Mas kalau dasar? Kalau Bentar, kita belum bicara Sinta. Kalau untuk PDUPT semua Scopus. Maksudnya Q berapa? Sorry kok bukan. Nah, itu makanya ini beda-beda nih. UI harusnya terbuka dari awal. Kami minta tadi kalau 2021 dana yang disetujui 100 juta ke bawah itu Q3. Kalau di atas 100 juta Q2. Nah, itu yang ajaib. Maka saran saya udahlah tulis zonanya minimal Q3 aja lah, minimal ya, minimal. Lebih tinggi lebih bagus. Tapi masalahnya ketika teman-teman tulis ini nanti direkap harus ada ini jadi semacam utang gitu loh. Ruwet kan? Oke. Luaran tambahan harus ada. Isi. Nah, luaran tambahan baru boleh tuh. Tuh boleh luaran tambahan. Misalnya luaran tambahannya publikasi proceeding. Nah, ini nama konferensinya nanti ikut konferensi saya aja. Ya. Nah, ini konferensinya CSD 3 misalnya. Terbit dalam proceeding, simpan. Nah, sama ini harus ditambahin lagi nih. Ya, tambahin lagi. Isi. Sama juga. Ini boleh nih paten publikasi. Bayangin publikasi jurnal Q1 aja masa jadi luaran tambahan. Kan ngawur ya. Nah, kita ini aja yang paling gampang. Harusnya ada Nah, kalau hibah magister ini Sinta 2 luarannya. Kalau hibah doktor tadi hibah doktor di sistem itu hanya jurnal Scopus, nggak peduli Q berapa. Tapi kemarin minimal Q3. Beda-beda ya. Ini kita simpan. Udah selesai. Bapak Ibu, tahap kedua udah beres. Udah beres. Selesai. Nah, ini yang saya bilang esok. Kita lihat ini. Karena pada menengah ini nggak konsisten ya. Ini kok 300 juta. Kita lihat berapa dananya. Menengah, oh iya benar-benar. Ini ketahuan nih nggak konsistennya. Salah ini. Ini kan kecil. Kecil itu 290 juta. Harusnya di sistem ini 200 juta, 290 juta. Kenapa 300? Nah, mana nggak tahu saya. Jadi teman-teman minimal mengajukan 90, maksimal 300 juta. Nah, inilah ngesot teman-teman. Inilah yang paling benci. Ada 5. Bahan, pengumpulan, sewa peralatan, data. Ini. Jadi bahan nih, kita isi nih. Bahan tuh ada ATK, ini. Pernah habis pakai. Misalnya kuesioner. Kita lihat satuannya. Nah, ini kalau nggak 90 juta minimal, atau kalau nggak bisa jalan, saya ngarang dulu ya. Satu. Ini saya buat 85 juta. G2 tilu. Nah, 85 juta. Nah, udah masuk nih. Nah, baru 85 juta nih. Ini belum bisa nih. Di sistem belum bisa diapa-apain. Nah, kemudian ini isilah Bapak Ibu, silahkan diisi dulu. Nah, saya ngarang aja ya. Analisis data. Data ada lagi tuh. Nah, coba lihat Bapak Ibu. Analisis data cuma begini aja. Biaya, penginapan. Nah, nanti saya kirim ke kami ya. Item-itemnya tiket. Jadi nggak kayak gini nih. Honor pengolah data. Misalnya olah data statistik. Satu misalnya ini 5 juta. G2 tilu. Nah, ini udah eligible di sistem nih. Tapi baru tahun pertama.
Tahun kedua ngisi lagi. Jadi kalau Bapak Ibu milih hibah besar, ini minimalnya ada. Oh, ngesot tuh, dipikirin ya. Nah, saya akhirnya harus ngisi lagi nih tahun kedua. Sama nih, ini kan tahun pertama udah keisi. Tahun kedua kita isi lagi. Nah, saya mengarang lagi ya. Oke, satu. Ini langsung aja 90 juta ya biar cepet ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bayangin Bapak Ibu kalau remeh-temeh. Karena ada SBU-nya. SBU-nya adalah PMK ini masukan. Kalau tadi kan keluaran, namanya masukan. FGD itu berapa sih honornya? Ada di sini. Jadi memang agak ruwet ini. Harus dari sekarang kalau mau. Nah, kita klik ya. Nah, udah selesai nih. Dokumen pendukung mitra. Nah, tadi Mbak Dewi ya. Di sistem tidak ada. Tidak wajib tuh, tidak wajib ada. Tapi kalau di penilaian ada. Ajaib kan? Ini bisa diklik nggak? Oh, nggak bisa. Nggak, ini bisa di skip. Untuk dasar, tapi untuk terapan nggak bisa. Saya skip aja ya. Atau kalau mau tambah misalnya, oke lah kita tambah aja lah. Ini misalnya Indonesia. Nah, kontribusi jika ada 5 juta misalnya. Ini juga 5 juta. 5 juta. Oke, kita simpan. Harusnya sih ada upload. Nah, upload nih. Upload. Saya ngarang aja ya. File yang ada aja saya upload. Ini saya upload. Unggah. Selesai. Udah masuk. Lanjutkan. Nah. Ini de facto Pak Diki udah selesai. Ya, tapi belum bisa save, belum bisa klik ini. Kenapa? Karena saya belum accept. Nah, kita lihat. Jadi cuma ini Bapak Ibu prosesnya. Dan yang ribet tuh RAB. Nah, sekarang saya masuk ke sistem saya. Harusnya saya ada request dari Pak Diki nih. Ada request. Kita lihat ya. Nah, ini ada kan? Ada permohonan nih. Permohonan bahwa Pak Diki minta saya setujui. Oke, saya setuju. Gak apa-apa, toh baru saya keluar lagi. Kemudian saya masuk lagi ke Pak Diki ya. 2. Salah lagi. Mana Pak Diki itu ini ya? 14. Nah, ini kita lihat nih. Masuk lagi ke penelitian, usulan baru. Kemudian kita lihat nih. Harusnya berubah warnanya. Nah, ini bisa diklik aja ya Bapak Ibu ya. Kita klik. Nah, udah bisa tuh. Udah boleh nih, udah hijau tuh. Udah setuju. Nggak ada. RAB belum di situ. Oh, tahun kedua belum ada. Tadi perasaan udah ya. Nah, berarti belum bisa nih. Kita lihat ulang lagi nih. Ini coba lihat Bapak Ibu. RAB-nya masih 0, pada ini 90 juta. Berarti tadi saya lupa nge-save. Kita lihat. Gampang kok. Tinggal klik RAB ini. Nah, kita mulai lagi ya. ATK 1. Sorry. 1, 90 juta. Tadi saya lupa tambah di save harusnya. Nah, tadi saya nggak klik. Salah. 90 juta. 1, 2 dulu. Oh, lupa. 1 tambah. Nah, ini tadi saya lupa nggak diklik, harusnya saya klik ini. Oke, coba lihat terus ini udah keluar belum? Nah, udah. Tuh hijau kan? Kalau klik ini masuk ke sistem. Udah, kita nggak ngapa-ngapain. Ini udah keluar nih semua nih. Anggota saya udah klik. Anggota ini udah ada. Ini sudah lengkap. Kalau ini udah warna hijau, udah berhasil. Nah, jadi nanti lihat datanya nih. Lihat datanya. Udah ketarik belum semua? Kita lihat ya. Nah, ini ketarik nih Bapak Ibu. Data dari Sinta, data dari yang kita input manual. Kita lihat ya. Tuh kan, padahal kita nggak ngisi ini tadi kan. Nggak ada isi yang kayak gini kan. Kenapa dari otomatis ada? Nah, karena tadi ketarik dari sistem. Tuh, mitra, ini ada semua rekapannya ada. Tuh, ini 890 juta. Nah, ini proposalnya. Ada CV-nya juga langsung tuh. Tadi keluar, papernya apa. Coba kita lihat tuh, paper saya. Kenapa paper saya ini? Karena dari
Tadi paper saya masalahnya adalah harus diisi manual artikel jurnal. Artikel jurnal saya nggak beda dengan yang di Sinta. Nah ini di sini udah lengkap tuh. Mana tadi ya? Nah ini saya tuh, padahal nggak lengkap ini. Udah ini. Udah ini nanti sama di RPM klik. Kita bukan kita yang ngerjain. Oke, silakan. Saya kira udah selesai simulasinya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Iya, Bapak dan Ibu, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya mohon dulu kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi link daftar hadir yang telah diberikan di kolom chat oleh Panitia Verina. Nanti untuk materi akan kami kirimkan ke email Bapak Ibu yang sudah didaftarkan di daftar hadir tersebut. Jadi mohon kesediaannya untuk mengisi daftar hadir. Kemudian kita kembali buka untuk sesi tanya jawab. Apabila ada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, silakan boleh langsung atau melalui kolom chat. Untuk yang pertama ada Ibu Gurit Naningsi sudah raise hand. Dipersilakan kepada Ibu Gurit. Ya, terima kasih Mbak Kame. Kang Herdis, Ya. Untuk yang terapan itu sama aja ininya ya, runtutan pengisiannya seperti itu juga. Sama persis, Prof. Semua proposalnya sama, isian sama. Cuma bedanya TKT pertama, kemudian wajib ada mitra, dan mitra diupayakan industri, Prof. Oh, kalau misalnya itu mitranya itu adalah instansi pemerintah, bolehkah? Boleh. Cuma kalau kita by definisi, seolah-olah semua produk ya, Prof, ya, produk barang gitu. Jadi kalau saran saya, mitranya institusi plus adalah satu perusahaan atau satu lembaga yang akan mengimplementasikan kebijakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, di terapan ini kekhasannya adalah mitra harus jadi anggota, Prof. Ya, jadi nanti kita input nama dia seperti yang tadi saya simulasikan. Nomor KTP, email, alamat rumah, dan sebagainya. Itu, Prof. Cuman ini kan nggak, misalnya saya membuat instrumen dan ini mau digunakannya nanti oleh instansi pemerintah tersebut, apakah tetap harus ada industri? Kalau pendapat saya sebenarnya nggak masalah, tapi di semua sosialisasi kok arahnya ke produk gitu ya, Prof, ya. Jadi mungkin kita ambil jalan tengah kayak tadi ya. Dan dasar nggak perlu ada itu, tapi ternyata di prompt penilaian ada, kan kita nggak sinkron ya. Jadi kalau saya boleh menyarankan, mitra pemerintah masukkan, tapi cadangan dibuatlah mitra nama perusahaan misalnya gitu, Prof. Cadangan aja gitu loh. Tapi kalau misalnya nggak ada ya coba aja, karena saya nggak punya otoritas menjawab jadinya nih. Karena agak aneh itu, Prof. Agak aneh. Sebenarnya by logika sebenarnya mitra pemerintah boleh, wong dia akan melaksanakan. Dan dia akan menggunakan itu misalnya kan dari produk yang kita hasilkan gitu. Gitu. Cuma tadi ini ada banyak lubang hitam yang mungkin Dikti yang bisa jawab gitu, Prof. Oke, baik ya. Nah, makasih Kang Herdis. Ya, terima kasih kepada Ibu Gurit. Tadi untuk Dini nggak jadi bertanya atau bagaimana? Iya, Mbak, tadi saya mau tanya yang tentang itu anggota pengusul yang dosen. Kalau misalnya yang ikut cuma satu ketua dan satu mahasiswa itu nggak perlu diisi bagian anggota pengusul yang dosen itu nggak apa-apa gitu, Mas? Jadi jawabannya diuji coba aja di sistem, Mbak. Karena aturannya adalah maksimal 2, minimal 1. Kalau dosen NIDN dan NIK, kalau non dosen nomor KTP atau nomor paspor boleh. Oke. Nah, jawabannya perlu disimulasikan karena tadi tidak sinkron kadang antara sistem dengan panduan. Iya. Terus itu satu lagi, Pak, kalau misalnya tadi udah ngecek terus ada data yang belum sinkron tadi kayak H-index dan lain sebagainya, itu tadi harus berkontak ke Mas Wisnu gitu, Mas? Ya, cuma beliau yang bisa urus di UI dan itu sudah diinformasikan 3 bulan yang lalu. Ada sinkronisasi data apa memang harus melalui beliau. Oke, jadi cukup di WA. misalnya gini, misalnya Mbak masih asisten ahli, sekarang udah lektor, ya kan nggak bisa kita, itu harus SDM yang ngurus gitu, Mbak. Jadi ada beberapa helpdesk yang perlu dikontak gitu. Tapi untuk kontak riset yang paling dekat adalah si Mitra Mas Wisnu dari ADPPRI. Tadi misalnya contoh nih saya nih kembali ke tadi ya. Saya tadi kan udah
Udah sinkron belum? Tadi kan saya 116 nih. Nah, kita refresh, udah sinkron belum? Harusnya kan 117. Masih, berarti belum disinkronin sama beliau. Oh. Karena harusnya ini. Nanti kalau ini udah oke, baru nanti di identitas ini sinkronisasi manual. Di Sinta ini manual gitu. Tapi ini belum selesai. Ini hanya untuk ningkatin ini aja. Yang tepat adalah manual kita ngisi ini. Alah, keluar lagi nih. Gitu, Mbak. Kurang lebih. Itu nanti nomornya Pak Wisnu kita bisa boleh, itu boleh. Beliau staf yang memang diminta membantu. Jadi nanti ke Bakame saya akan kirimkan banyak file ya. Pertama file RAB, yang kedua file PMK untuk riset dasar menengah berapa juta itu nanti. Kemudian RAB untuk itu nanti. Kemudian hasil PowerPoint waktu sosialisasi kemarin saya kirimin ke Bakame semua ya. Oke. Makasih Pak Herdis. Ada lagi teman-teman? Iya, baik. Terima kasih untuk Dini. Selanjutnya ada Mbak Dewi Maulina yang resen. Silakan Mbak Dewi Maulina. Mas Herdis, itu mau tanya jumlah anggota itu memang udah dikunci ya? Misalnya kayak tadi riset dasar itu maksimal cuma boleh 2 gitu. Ya. Nah, jawabannya iya. Jawabannya iya. Maka solusinya kalau Mbak mau masukkan dia di anggota, di proposalnya Mbak. Di bagian metode, tugas dan peran. Oh, di situ ya, yang di tabel anggota itu ya. Betul. Tadi ya. Cuma konsekuensinya nama-nama orang tersebut tidak boleh dapat honor. Oke. Ya. Jadi saran saya mahasiswa itu misalnya gini, kan ini kewajiban melibatkan mahasiswa 1 orang. Ketua Mbak Dewi, anggota dari Jepang, dari Belanda misalnya ya. Kemudian 1 dosen. Jadi 1 ketua, 1 anggota, 2 anggota, kemudian 1 mahasiswa MBKM. Itu nama itu nggak boleh dapat honor gaji per bulan. Tapi ketika ada mahasiswa yang turun ke lapangan, boleh nggak ngelibatan orang di luar itu? Boleh, pakai surat tugas. Nanti dari surat psikologi berkirim buat surat tugas. Maka nanti baiknya di bab 3 itu ditambahin tim pendukung ABC. Jadi bukan anggota, istilah tim pendukung. Jadi kalau tadi si dosen luar itu kita jadikan sebagai mitra, itu mau dimasukin itu jadi tim pendukung ya berarti ya? Boleh, karena Mbak. Anggotanya udah maksimal 2 nih yang dari dalam. Iya, boleh nggak apa-apa. Makasih, Mas. Siap. Ada lagi, Mbak? Ya, terima kasih kepada Mbak Dewi Maulina. Apakah ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Dipersilakan. Ya, kepada Ibu Gurit Naningsih, silakan. Herdis, ini lebih agak cerewet. Cuma saya rasanya mulai putus asa. Aduh, ribet banget ya. Ini nggak bisa, misalnya kita bikin di luar gitu, terus nanti tinggal di di download masuk ke dalam itu, gitu nggak bisa ya. Semuanya terus masuk satu-satu gitu ya. Iya, Prof. Harus satu-satu, Prof. Input data publikasi, artikel, HAPI, proceeding, RAB, input satu-satu. Nantinya repot ya. Makanya kenapa kemudian harus dikerjakan di awal itu supaya biar kita nggak repot. Karena ini sebenarnya mudah tapi ribet gitu, Prof. Maka saran saya ada tim admin yang membantu. Saya tahun ini mau ngajukan 5 pasca. Saya cuma kasih username password ke mahasiswa, kasih panduan, dia ngerjain sendiri, Prof. Oh, iya. Contohnya gini ya, saya tunjukkan yang saya. Jadi substansi baru saya menghandle. Sebentar, saya mau simulasikan supaya ini teman-teman. Jadi sebetulnya dibilang ribet enggak, dibilang nggak ribet juga enggak. Gimana itu ya solusinya ya? Karena ini sebenarnya administratif banget gitu, Prof. Substansi aja yang kita urus. Coba kita tunjukkan. Ini saya tadi kan belum sinkron, jadi saya belum bisa sinkronisasi. Ini masih 116. Penelitian saya, karena saya sekarang nggak boleh ngajuin karena masih ongoing. Nah ini kan ada nih dari Pak Deki nih, ya. Ini akan hilang kalau Pak Deki hapus. Jadi nanti setelah kegiatan ini saya akan masuk ke akun beliau, saya akan hapus. Jadi saya hilang ini nih. Jadi Bapak Ibu, boleh nggak ngelibatin saya sebagai anggota? Boleh, karena saya punya jatah 2. Kan H index saya di atas 5. Di atas 3. Jadi boleh. Nah, sekarang contoh gini. Mana? Nah, ini. Ini dokter nih. Ini dari bimbingan saya, ya. Ini sosial penelitiannya. Kita lihat nih. Ini semua udah saya isi nih. Udah semua isi. Ini yang isi mahasiswa, Prof. Bukan saya. Ngapain saya ngisi? Yang penting udah saya jelasin. Nah, kenapa dokter
nggak bisa desentralisasi karena ini kompetitif nasional. Tadi kan udah ada di video di PowerPoint ya. Substansi usulan masih kosong. Ini saya ngurusin nih. Proposal dia lagi proses saya edit. Nah, perkara berhasil tidaknya walau alam bisawab ya itu urusan kita ya. Nah, kemudian ini salah nih. Nah, saya mahasiswa masih terus nah, nanti saya ngurusin ini yang ngeditin saya nih. Nah, RAB nih, ini saya serahin ke dia, Prof. Coba kita lihat RAB dia ini ya minimal 36 juta, maksimal 60 juta kan S3 dokter. S3. Ya. Tapi kita lihat nih, Prof. Saya nggak ngerjain apa-apa nih, cuma dia doang tuh, lihat tuh. Ini soal yang pagu tuh. Ngisi gitu ya. Jadi karena dia PNS gampang dia udah ngerti pagunya. Uang harian ke lokasi ada tuh semua udah enak, saya tinggal ini sewa peralatan nggak ada. Kemudian analisis data, nanti saya tunjukin kenapa ini penting. Nah, ini data ini pagu nih, Prof. 1.500.000 pagunya nih. Ya. Nah, yang terakhir nih yang penting nih. Dia itemnya besar di sini. Kenapa? Karena penelitian ini double funding. Penelitiannya dibiayai sama BRIN, tapi minus publikasi. Maka diambillah dari sini. Nggak apa-apa. Yang penting outputnya beda. Yang dari BRIN, misalnya gini, dia punya 3 tujuan penelitian. Tujuan 1 itu dari BRIN. Tujuan 2 dari kita. Jadi output laporan ke BRIN ini, laporan ke sini nih. Kalau ke BRIN, dari BRIN dia 3 kota, dia 1 kota. Jadi kita yang penting tidak redundant, Prof. Tidak redundant, tidak ada item yang bercampur. Dan kemudian ini hanya publikasinya aja yang support ini. Nah, jadi ketika saya klik, ini kan udah nih. Ini kan nggak perlu. Nah, kita di sini, Prof. Beda nih. Saya belum ngapa-ngapain tuh, nggak ada anggotanya tuh masih belum hijau nih. Beda kan tadi kan? Ketika Pak Diki udah lengkap, ini tinggal klik. Nah, ini nggak ada nih. Jadi saya bisa ngatur. Nah, cuma tadi publikasi jurnal internasional 9. Enggak 9, lebih dong. Kenapa? Di sininya 9 kok. Harus ngedit ulang yang ada kayak gininya, Prof. Harus ngedit ulang saya. Nah, memang ini jadinya repot sekali jadinya. Nah, ya. Itu Prof, kurang lebih. Dan harus tanggal 7 ya, harus selesainya ya. Bukan selesai di diksi tanggal 10. Harapannya kan sebaiknya. Supaya bisa ya. Makanya kan berarti kita dalam pikiran target tanggal 7 ya. Tuh. Kan Prof sudah ngalamin Jun sendiri susah kemarin. Iya, itu dia. Makanya. Aduh, nah, ini yang Pak Deki ini udah selesai nih ya. Saya tinggal hapus beliau. Saya tinggal hapus, berarti data saya hilang semua. Iya. Ya, hapus misalnya. Udah hilang. Itu. Jadi main-main aja silakan. Oke. Ya, makasih Kang Herdis. Kok ada lagi teman-teman? Ya Pak, saya izin bertanya. Silakan. Saya Vinaya dari saya sekarang S3 Pak. Saya mau coba mengajukan. Yang saya mau tanya adalah apakah kalau misalnya saya ambil 2 tahun itu keluarannya harus 2 jurnal atau gimana itu ya? Baik, Mbak Vinaya S3 2 tahun 2 jurnal. 1. Jadi 1 aja ya Pak Benih. Ya, yang kedua ini yang harus diperhatikan juga. Promotornya, tim promotor harus lengkap 3, Mbak. Jadi ketuanya 1, diminta lagi 2 nih. Di luar Mbak Vinaya, 2 atau 1 saya lupa lagi, nanti saya cek ya. Saya tapi sudah yang jelas cek, bukan hanya Mbak sama promotor, ada lagi promotor nah, dimasukin. Minta izin dulu kalau dia bukan dosen UI, dia NIDN dia harus kita input. Kalau dia bukan dosen, nggak punya NIDN, NDK, ATP biasa masuk kayak tadi. Dan yang input adalah ketua. Jadi ketuanya mau nggak kayak saya ngasih username password? Saya kan nggak pernah rahasia, saya kasih aja gitu ya. Udah diberikan aja ke dia gitu, Mbak. Ke kita maksudnya, ke mahasiswa untuk ngimputin. Nah, dia fokus ke substansi. Karena kalau dia ngerjain stres, terlalu banyak administratif yang rewel. Bayangin tadi RAB. Kita mau ngajuin 3 tahun, risetnya besar, di atas 10 kota, berarti 600 juta. 600 juta pakai SBU, ngesot, Mbak. 10.000 diinput. ATK 10.000, tuh bisa sehari semalam tuh ngerjainnya tuh. Kalau nanti laporannya juga harus memenuhi itu ya Pak? Nah, inilah. Ini pertanyaan baik ya. Apa yang kita anggarkan dengan apa yang kita laporkan boleh berbeda. Misal, kita anggarkan 5 kota, dananya 400 juta. Yang disepakati cuma 100 juta. Boleh nggak kemudian kita jadi 1 kota? Boleh.
Karena nanti ada fase revisi RAB, revisi substansi. Kalau lolos ya, pas revisi RAB kita tulis kegiatan A, B, C. Tapi pas lapangan kita cuma nulis kegiatan A dan B, C-nya hilang. Boleh nggak? Boleh juga. Karena kita kunci di SPTJB namanya. Di akhir ada lagi, Mbak, format laporan yang bentuknya beda. Nanti saya kirimin deh ke Mbak Kema kalau perlu. Jadi sebenarnya nggak ribet ini. Sekarang kita beauty contest aja. Buat proposal yang baik, yakinkan reviewer, karena kompetitif nasional kan Mbak ya, bahkan doktor, bukan PDUPT. Proposal yang baik, rekam jejak yang baik. Itu kan yang proposal mahasiswa doktor ya? Iya, namanya kompetitif nasional, bukan desentralisasi. Perbaiki proposal, input datanya, perkara nanti lapangannya berubah, konsepnya berubah, nggak masalah Mbak. Yang penting sekarang beauty contest-nya dulu, dapat dulu tuh. Gitu. Ya Pak, terus kan ini kan terakhir Desember 2022 ya? Ya, dari bulan Maret. Dari bulan Maret. Nggak, maksudnya menurut Bapak, maksudnya possible nggak ya? Maksudnya kayak saya tuh baru semester 3, Pak. Jadi ini baru mau ujian proposal sebenarnya. Possible, Mbak, karena output mereka hanya publikasi. Dan nanti kan, jadi gini, apakah mungkin tahun pertama publikasi bisa? Ada yang iya, tapi kebanyakan yang tidak. Jadi di laporan nanti itu kita submit. Pas Desember kita laporan akhir kita tulis submit itu atau draft itu udah nggak masalah, tapi tetap kewajiban kita akan dikejar. Oh, walaupun misalnya nanti saya kewajibannya itu baru bisa terlaksanakan tahun 2023 atau 2024 gitu nggak apa-apa, Pak? Aturannya harusnya 2022 udah publish, tapi kan nggak mungkin. Nah, jadi nanti modelnya adalah ketika 2022 kita submit laporan, kita tulis sedang proses submit atau dalam bentuk draft, nggak apa-apa. Nanti 2003 atau kapan saja selesai baru kita laporin. Yang masalah adalah Mbak Vinaya tiba-tiba 2024 menghilang. Tuh dosennya dikejar seumur hidup tuh Mbak. Gitu. Karena SBK riset ini SBK output. Ketika outputnya terpenuhi udah selesai kerjaan dia. Gitu. Jadi komitmen Mbak Vinaya dengan pembimbing harus kuat. Kayak saya nih alhamdulillah nih mahasiswanya kan komitmen. Kalau misalnya dia nggak beres, terpaksa saya mengerjakan. Gitu ya. Itu Mbak. Tapi berarti nggak perlu sampai, saya tuh takutnya 2022 Desember, waduh gitu. Ini aturannya accepted, tapi lebih banyak faktanya tidak accepted. Saya sendiri tidak pernah accepted di tahun pertama, tidak pernah saya. Tidak pernah, tapi setidaknya ada progres yang dilaporkan. Oke. Berarti kalau kayak saya dokter yang tadi Bapak bilang, mendingan saya ambil 1 tahun gitu ya Pak ya? Selesai nggak selesai, pokoknya saya sanggup nggak dua luaran. Saya nggak bisa memberikan pendapat nih, karena kan ada juga kayak orang-orang gila jurnal kan bisa jadi dia jadi 2 artikel, 3 artikel gitu ya. Nah, balik lagi, kira-kira dengan dana 60 juta kepake enggak, sisa enggak, masih perlu enggak, sanggup enggak, dibalikin semua enggak ke hitungan masing-masing. Oke. Ya gitu, makasih Bapak. Ya. Ya, ada lagi untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Silakan. Atau melalui kolom chat juga boleh. Oke, ada lagi? Nah, kalau nggak ada gini Mbak, jadi silahkan, karena kita saling support, saling bantu, gotong royong, silahkan jika ada yang mau bantuan saya langsung, tidak langsung, via Zoom, via WA, mau datang langsung, mau jumpa langsung, boleh. Ya, kita bareng-bareng kok. Ini nggak bersaing kok, rezekinya masing-masing ya. Saya sendiri nggak tahu proposal masih saya lolos atau tidak, saya nggak tahu. Tapi setidaknya dari berbagai pengalaman, tadi kerjakan lebih awal, administrasi, input dulu data-data, RAB dan sebagainya. Proposalnya juga minimum semua harus sesuai dengan apa yang ada di panduan. Nah, disarankan maksimal tanggal 7 atau tanggal 6 sudah submit. Nah, nanti kita buka help desk aja ya, saling bantu ya. Kapanpun, apapun yang bisa saya bantu, akan saya bantu. Saya kira itu, Mbak Kame. Pak, maaf. Terakhir saya lupa. Jadi kalau yang daftar pustakanya itu Vancouver ya, Pak ya? Vancouver, angka 1. Jadi bukan Vinaya 2010, tapi angka 1 di bawahnya. Vinaya 2010, judul, nama jurnal, alamat volume, nomor, kalau perlu pakai doi. Nah, tadi
usahakan dari literatur review terbaru. Dikti minta 10 tahun, kita kasih 5. Berapa standar minimal referensi? Ya standar. Jangan sedikit, ya buatlah 20-30 masih masuk akal tuh. Tapi jangan juga banyak, lebay banget nanti gitu ya. Nah tadi sebaiknya kalau bicara state of the art, baiknya ada sitasi atau penelitian terbaru atau penelitian yang terkait dengan kompetensi dosennya, atau Mbak Pinaya punya artikel ya itu yang di blow up gitu. Tapi kan kalau kayak saya berarti tergantung dari promotor ya Pak, maksudnya kompetensi promotor kan, karena kan saya statusnya sebagai mahasiswa kan berarti. Iya betul, promotor Mbak, kan ketuanya bukan Mbak? Iya, oke, kasih Pak. Ya, baik, ada lagi? Sedikit lagi Suwana memastikan kalau kita ada anggota itu yang dimasukkan semua data-data publikasi dia juga masuk atau cukup ketua aja sih? Cuma kita doang, Prof. Tapi kalau misalnya di proposal, kemudian kita mensitasi penelitian ke anggota, boleh. Kan data di Simlitabas kan data kita, input artikel kita, bukan artikel lain. Tapi di narasi paper, di narasi proposal, penelitian yang dilakukan oleh anggota tim menunjukkan hasil. Nah, nanti misalnya anggota tim Prof boleh Prof. Oke, tapi tidak perlu memasukkan itu ya, semua data-data ribetnya tadi itu nggak perlu ya. Nggak perlu, Prof. Baik, makasih. Makanya kita langsung eksekusi aja. Hari Selasa kita jumpa siapa yang mau ada. Jadi sekali lagi, saya tidak paham substansi. Saya bukan reviewer, jadi nggak pas kalau saya memberikan masukan substansi. Tapi kita balikin lagi kepada panduannya. Ada nggak roadmap-nya? Ada nggak state of the art-nya? Buku referensi jurnal, itu aja yang kita balikin gitu ya. Supaya ada proses filter dulu Mbak Kame ya. Dan harapannya dari teman-teman psikologi bisa dimanfaatkan. Ini ribet. Ini akan memberikan tekanan psikologi tersendiri, stres. Tapi kalau kita tahu caranya, kalau kita tahu solusinya, nggak ribet kok, mudah kok. Nanti saya tunjukkan. Logbook seperti apa, keuangan seperti apa, tidak ribet. Kita sendiri yang terlalu ribet jadinya. Pendapat saya. Ya, silakan Mbak. Ada lagi? Ya, ada lagi Bapak Ibu yang bertanya sebelum acaranya kami tutup? Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada lagi, Kang Herdis. Bagaimana? Apa kita tutup aja acaranya? Monggo. Ya, baik. Bapak dan Ibu yang terhormat, izinkan saya menutup acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir. Semoga Bapak dan Ibu semakin terpacu untuk menyusun proposal dan semakin banyak dosen-dosen kita yang submit proposal hibah Kemendikbudristek. Terima kasih juga kepada Kang Herdis yang telah berkenan untuk memberikan sharing-sharing tips dan juga tawaran helpdesk-nya tadi. Demikian acara saya tutup. Bapak dan Ibu dapat meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih. Terima kasih Kang Herdis. Terima kasih Mas Herdis. Mohon izin sehat buat kita semua. Izin live ya, Mbak Arum, teman-teman. Ya, makasih ya Kang. Assalamualaikum.